البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Kita masuk bab yang ke-12. Apa bab 12? As-salafu wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Ulama salaf berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ada dua istilah di sini. Ada namanya amar ma'ruf. Kemudian yang kedua ada namanya nahi munkar. Amar ma'ruf memerintahkan kepada kebaikan itu fase pertama. Kita mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Di fase ini musuh kita tidak banyak. Karena orang ketika diajak untuk berbuat baik, dia tidak mungkin memusuhi kita. Kalaupun dia itu tidak bisa mengamalkan, minimal dia itu tetap bangga dengan kita. Kita mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk bakti sama orang tua, mengajak orang untuk jujur. Hatta orang pendusta pun gak akan marah itu. Ini tingkatan yang pertama, namanya amar ma'ruf. Kemudian tingkatan yang kedua lebih tinggi lagi, dinamakan dengan nahi mungkar. Kalau nahi mungkar itu musuh kita banyak sekali. Kenapa? Karena pelaku dosa itu tidak mau kalau dijuluki sebagai pendosa. Orang berbuat syirik, kalau kita larang dan kita juluki sebagai perbuatan syirik, dia akan marah dan menjadi musuh kita. Meminum khamar, pemabuk, pezina, dia tidak terima ketika perbuatannya itu diingkari. Oleh karena itu, kalau tingkatan yang kedua itu namanya nahi mungkar, itu pasti musuh kita banyak sekali. Dan kita sebagai seorang muslim itu, kita ketika berhadapan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita itu jangan takut dengan orang. Kita takutnya hanya kepada Allah Ta'ala. Ada sebuah riwayat dari Ubadah bin Walid, dia mengatakan, kana Ubadah bin Samit ma'a Muawiyah. Pernah suatu ketika Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, seorang sahabat, sedang bersama Muawiyah. Fa'adzana yauman. Maka setelah itu mendengar suara azan, yaitu ke masjid, mereka semuanya berdua di masjid, kemudian azan. Faqama khatibun yahmdahu Muawiyah. Ketika selesai azan, tiba-tiba ada orang yang berdiri khutbah memuji Muawiyah. Wa yuthni alaihi, dan mujinya berlebihan, menyanjung kepada Muawiyah, dan Muawiyah di situ ada Ubadah bin Samit. Faqama Ubadah bin turabin fi yadihi. Akhirnya Ubadah bin Samit itu bawa debu, bawa tanah, kemudian dilemparkan ke muka orang itu, ke muka orang yang memuji Muawiyah itu. Fahasyahu fi famil khatib, dan dilemparnya itu di mulutnya. Faghadiba Muawiyah, akhirnya Muawiyah itu marah. Faqala lahu Ubadah, maka Ubadah bin Samit ngomong sama Muawiyah. Padahal Muawiyah itu sebagai raja, dan Muawiyah itu raja pertama. Raja pertama dalam Islam itu Muawiyah. Sedangkan sebelumnya itu gelarnya khalifah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan bin Ali itu gelarnya khalifah. Sedangkan raja pertama dalam Islam itu Muawiyah. Maka walaupun Muawiyah itu menjadi raja, maka Ubadah bin Samit itu mengatakan kepada Muawiyah, innaka lam takun ma'ana. Wahai Muawiyah, kamu tidak bersama kami hina bayakna Rasulullah, ketika kami itu membaiat Rasulullah bil aqabati, dinamakan dengan bai'ah aqabah. Apa bai'ah kita itu bersama Rasulullah? Ala sam'i wa ta'ah fi mansyatina wa makrahina wa maksalina. Kita tunduk patuh kepada pemimpin dalam kondisi kita semangat, atau kita itu lagi benci, atau kita lagi malas. Wa atharatin alina, atau kondisi ketika penguasa itu egois sama kita, meminta kita untuk taat tapi tidak memberikan hak kita.
wa alla nunazi al-amra ahlahu, dan kita tidak diperintahkan untuk mengkudeta, wa an naquma bil haqq haitsu kunna, dan kita membaiat Rasulullah, kita dibaiat itu untuk menegakkan kebenaran dimanapun kami berada. La nakhafu fillahi laumata laim, dan kami tidak pernah takut celaan orang-orang yang mencela. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah itu pernah bersabda, kata Ubadah bin Samit itu, idza ra'aitum al-maddahin, kalau kalian melihat orang-orang yang memuji berlebihan, fahthu fi afwahihimut turab, maka lemparlah tanah ke mulutnya. Itu kalau ada orang muji berlebihan kepada seseorang, itu orang yang memuji itu lempar ke mukanya itu debu. Kenapa? Karena pujian itu membuat orang yang dipuji itu terfitnah. Jadi kalau kita perhatikan cerita ini, yaitu menunjukkan bahwa para sahabat itu mereka tidak pernah takut ketika mereka itu amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun memang resikonya itu, kalau kita itu amar ma'ruf nahi mungkar itu pasti musuh kita banyak. Namanya kita itu, karakter manusia itu, kita itu nggak suka disalahkan. Walaupun salah di jalan misalkan itu, orang sudah salah di klakson itu marah dia itu. Orang korupsi dinamakan korupsi itu marah dia itu. Orang pezina dinamakan pelacur itu marah mereka itu. Kenapa? Karena sifat karakter manusia itu nggak mau disalahkan. Oleh itu siapa yang menyalahkan dia pasti akan menjadi musuhnya itu. Makanya itu kalau kita itu menasihati orang, risikonya itu besar. Terkadang ada orang kita nasihati dengan pelan-pelan, lemah lembut, dia belum tentu terima itu. Bahkan terkadang dia nanti malah menjadi musuh kita, bahkan nanti setelah itu ngungkit-ngungkit tentang kejelekan kita juga itu. Kenapa? Karena sifat karakter manusia itu dia itu tidak suka dinasihati. Oleh karena itu kita itu perlu bersyukur ketika kita itu punya teman yang sejati. Siapa teman sejati kita itu? Pernah saya sebutkan sebuah peribahasa Arab tentang teman yang sejati, teman yang senantiasa jujur sama kamu. Ayo, siapa yang hafal bahasa Arabnya itu? Ayo, peribahasa Arab tentang masalah teman yang sejati. Siapa teman sejati itu? Pepatah Arabnya apa? Ayo, siapa yang hafal? Sodikuka man sodakoka walaysa man sodakoka. Teman akrab kamu itu adalah orang yang jujur sama kamu, kayak cermin, bukan orang yang terus membenarkan kamu itu. Kalau memang kita salah, kita punya teman kok menegur kita, alhamdulillah kita bersyukur sama Allah Ta'ala, kita punya orang yang bisa menegur kita. Kalau itu ada sebuah cerita, panjang ceritanya, nggak saya baca karena panjang. Umar bin Abdul Aziz itu pernah didatangi anaknya. Ada anaknya datang kepada beliau, datang kepada Umar bin Abdul Aziz, namanya Abdullah, putranya itu namanya Abdullah. Ketika beliau itu mendatangi bapaknya, maka beliau mengatakan, wahai bapakku, ya Amirul Mukminin, ma anta qailun li rabbika ghadan. Coba ini anaknya ini namanya Abdullah memberikan nasihat kepada bapaknya. Wahai bapakku, apa yang engkau nanti akan katakan ketika di hari kiamat, ketika engkau berjumpa dengan Tuhan kamu, wahai bapakku itu? Idza sa'alaka, nanti kalau Allah tanya sama kamu itu, ra'aita bid'atan lam tumidha. Wahai Umar bin Abdul Aziz, kamu melihat bid'ah, kamu tidak menghentikan bid'ah itu. Au sunnatan falam tuhyiha, dan kamu melihat sunnah tidak kamu hidupkan. Akhirnya ketika putranya itu menasihat seperti ini, bapaknya tanya, wahai anakku, kamu ngomong seperti itu apakah karena memang kamu melihat diri saya itu keliru atau tidak itu? Dia mengatakan, iya wahai bapakku, saya melihat engkau itu kurang beres masa itu dalam menjalankan, padahal Umar bin Abdul Aziz nggak main-main itu. Ketika itu apa kata Umar bin Abdul Aziz itu? Beliau mengatakan, rahimakallahu, wahai anakku, semoga Allah merahmati kamu, wa jazaka min waladin khairan, dan semoga Allah memberikan kebaikan kepada saya tentang anak kamu, yaitu anak seperti kamu itu. Setelah itu beliau mengatakan, fa wallahi inni la arju an takuna min al-a'wani 'alal khair, dan saya berharap kepada Allah Ta'ala, semoga kamu termasuk penolong saya. Yaitu maksudnya itu apa? Terkadang itu kita itu ketika memiliki teman yang sejati, yang menasihati kita kalau kita itu lagi jatuh, yang menolong kita ketika kita itu lagi tergelincir dalam dosa dan maksiat,
maka itu teman yang paling sejati. Dan teman ini mahal. Teman seperti ini mahal. Bergaul dengan teman yang baik itu susah. Oleh itu kalau kita baca surat Kahfi itu, hatta Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk sabar kumpul dengan orang-orang soleh. Ayatnya apa? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Muhammad, sabarkan diri kamu untuk berkumpul dengan orang-orang yang terus beribadah kepada Allah siang dan malamnya. Kenapa? Karena kumpul sama orang soleh itu isinya nasihat, kita sedikit-sedikit dinasihati, kita sedikit-sedikit kita itu dinasihati. Itulah kumpul sama orang soleh itu. Tetapi apa? Orang soleh itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka itu ketika antum itu punya teman-teman yang baik di pondok, misalkan kita saling menasihati. Ketika kita punya teman mulai malas belajar, kita datangi, kita nasihati. Ketika kita punya teman dia itu mau mutung dari pondok itu, dia kok mau pulang itu karena ada masalah di pondok itu, kita datangi, kita nasihati. Mungkin omongan kita, nasihat kita kepada teman kita itu sampai akhirnya dia itu bisa sabar dalam belajar itu, omongan kita itu yang memberikan motivasi sama dia, akhirnya nanti dia berhasil itu. Oleh itu apa maksudnya? Kita punya teman-teman seperti itu. Nggak mungkin teman-teman kita kalau di pondok itu semuanya beres itu. Ada di antara mereka yang kangen sama rumah, ada di antara mereka yang awal mondok itu nangis, dan yang lainnya banyak masalah lain. Maka kita itu menjadi teman akrabnya itu, kita rangkul dia itu. Maka yang dewasa, saya nasihatkan itu yang senior itu, Anda yang sudah senior di pondok itu harus menjadi teman akrab bagi yang junior itu, yang baru datang. Karena santri-santri yang baru datang itu butuh kakak kelas yang merangkulnya itu. Saya dulu kalau di pondok itu, di Surabaya atau di Yaman itu saya punya murid-murid itu sekitar 15. Biasanya itu anak-anak, anaknya ustadz, atau orang-orang yang berangkat ke Yaman itu belum punya bekal. Bahasa Arab belum belajar, baca Quran belum lancar, itu biasanya saya tampung. Saya ajari mereka, saya duduk bersama mereka, saya rangkul. Sampai ada, ini cerita saja ya, cerita semoga ini keikhlasan kita dan ini sebagai pelajaran. Ada beberapa anak yang nakalnya, naudzubillah lah itu, masya Allah nakalnya itu. Jadi muridnya mudir lah itu, anaknya mudir. Ada seorang mudir punya pondok pesantren besar, anaknya nakalnya itu, nakal sekali itu. Dikirim ke Yaman. Saking nakalnya di Yaman itu, sampai teman-teman di Yaman itu memukuli anak itu. Karena nggak punya adab, ngomongnya itu nggak sopan dan yang lainnya itu. Akhirnya saya bilang sama teman-teman itu, sudah kalian nggak usah sibuk ngurus orang itu, biarkan itu nanti saya ajari itu. Akhirnya saya tampung itu, saya panggil, kemudian saya di Yaman itu punya kamar khusus. Saya waktu itu kerja di namanya Tasjilat, tempat kaset-kaset, ceramah-ceramah masyayikh itu. Lah saya biasanya yang nunggu itu dan yang data siapa yang mau minjem, kayak perpustakaan tapi perpustakaan kaset. Jadi saya dudukkan di situ, saya ajari pelan-pelan. Alhamdulillah itu, walaupun waktu itu masih kecil, nakal. Sekarang bapaknya sudah tua, sekarang yang melanjutkan estafet bapaknya itu anaknya. Sehingga dia sekarang yang ngurusi pondok pesantren ribuan muridnya itu. Sehingga apa? Kita nggak pernah tahu itu. Mungkin ada orang-orang yang sekarang itu mondok itu gagal lah, rusak lah akhlaknya itu, nakal lah itu. Tetapi mungkin nanti dia itu akan jadi orang hebat gitu. Maka minimal apa? Minimal kita sebagai senior itu, kita itu merangkul mereka itu. Kita rangkul mereka, kita ajari mereka kalau mereka nggak bisa. Kalau mereka nangis atau kangen, kita ajari, kita dudukkan. Dan itu kalau bisa kakak kelas itu seperti ini. Maka jadi kakak kelas itu jangan pelit-pelit terhadap waktu untuk adik kelasnya itu. Ini fahami ini. Fahami ini yang saya sampaikan ini. Yang kakak kelas fahami, yang sudah pintar-pintar fahami. Mungkin itu kita itu dimudahkan untuk belajar itu karena perhatian kita sama adik kelas kita itu. Misalkan gitu, kita karena perhatian sama adik kelas, ada orang yang nggak bisa belajar, akhirnya kita ajari dan yang lain. Mungkin karena semangatnya kita untuk kebaikan sama orang lain itu, dengan itu mungkin Allah itu membukakan kepada kita ilmu. Kan sifatnya orang mukmin itu apa? Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk orang lain sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau antum itu senang, kalau antum itu bisa menghafal Quran, maka coba
teman-teman yang lain itu diajak gitu loh. Kalau antum itu senang jadi orang pintar, teman-teman itu diajak itu. Jangan apa? Jangan egois mikir cuma diri sendiri itu. Karena terkadang itu kalau kita sudah menuntut ilmu itu, kita nggak peduli sama orang. Yang penting saya belajar untuk diri saya itu. Yang lain pada malas-malesan, pada ngobrol, pada nggak belajar, kita biasa saja itu. Jangan. Kita rangkul mereka, kasihan mereka itu. Sudah jauh-jauh pergi dari rumah ke pondok pesantren, di pondok malah ngobrol, bercanda, marah mereka nggak belajar, itu kasihan itu. Nah, terus bagaimana itu? Anda sebagai kakak kelas itu rangkul mereka itu. Dirangkul mereka itu. Karena mungkin nanti ada di antara mereka itu yang jadi orang hebat-hebat gitu. Oleh itu kalau saya itu memang kebiasaan saya itu, saya biasa nangani orang-orang seperti itu biasa. Bahkan ada preman, ini cerita ya, seorang preman ketua slengker itu, tobat berangkat ke Yaman, nggak bisa apa-apa, baca Quran belum lancar, bahasa Arab apalagi itu. Saya ajari itu pelan-pelan, saya ajari pelan-pelan sampai belajar bahasa Arab, belajar kitab tauhid, kitab usul salasah. Belum pernah belajar sama syekh orang ini. Setelah itu beliau pulang ke Indonesia itu, alhamdulillah sekarang jadi ustadz terkenal itu, ustadz kibar lah di kotanya itu. Dan itu banyak. Maka itu maksudnya itu apa? Kita itu jangan malas-malas untuk amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin satu ucapan yang baik yang kita ucapkan itu akan menjadi pembuka hidayah bagi orang lain itu. Maka kita jangan malas-malas. Walaupun risikonya apa? Memang kalau kita amar ma'ruf nahi munkar itu waktu kita terkuras, demikian juga kita itu korban perasaan, bahkan terkadang itu orang yang kita nasihati nanti akan menjadi musuh kita. Tapi sabar. Kita masuk poin berikutnya, kita lewati yang masalah jihad. Ya, kita bahas sedikit guys. Kita masuk ke bab yang ke-13. As-salaf wal jihadu fisabilillah. Ulama salaf berkaitan dengan jihad di jalan Allah Ta'ala. Jihad itu nanti ada dua. Ini saya ringkaskan saja. Jihad itu nanti ada dua. Yang pertama, jihad dengan ilmu. Kemudian yang kedua, jihad dengan pedang. Jihad dengan ilmu, kemudian yang kedua, jihad dengan pedang. Dan dua-duanya ini Allah sebutkan di dalam surat Hadid. Di dalam surat Al-Hadid. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana. 25 ayat surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan petunjuk. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan kepada mereka kitab suci dan timbangan sunnah. Liyaquman nasu bil qisti, supaya manusia itu tegak di atas keadilan. Wa anzalnal hadida, kemudian kami turunkan kepada mereka besi. Diturunkan kepada mereka besi. Fihi ba'sun syadid, di dalam besi itu ada kekuatan yang dahsyat. Wa manafi'ul linnas, dan ada manfaat bagi manusia. Wa liya'lamullah, mengapa Allah turunkan ini? Supaya Allah mengetahui siapa man yansuruhu, siapa yang menolong Allah wa rasulahu, dan rasul-rasulnya bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Maha perkasa dan Allah Maha kuat. Di sini Allah itu menurunkan senjata untuk berperang itu dua. Yang pertama, senjatanya itu ilmu, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, senjatanya itu pedang, besi. Oleh itu apa? Orang yang berjihad itu bisa jihad dengan pedang, dan ada orang yang berjihad dengan ilmu. Maka itu apa? Belajar itu, kita itu sedang berjihad itu. Maka kita itu nggak main-main itu. Rasulullah SAW beliau bersabda, man kharaja fi thalabil ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar agama, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji, dia itu sedang berjihad sampai dia pulang. Berarti kalau antum itu mondok berangkat sampai 6 bulan misalkan, baru pulang, berarti 6 bulan itu kita sedang berjihad. Apalagi kalau kita itu belajar sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita pulang, kita itu berada pada ibadah jihad. Berarti jihad itu ada dua, dinamakan al-jihad bil ilmi wal bayan, dengan ilmu dan penjelasan. Yang kedua, al-jihad bisayfi wasinan, dengan pedang dan tombak. Kata para ulama, kata Imam Muqayyim itu, jihad dengan ilmu itu lebih mulia, hukum asalnya itu lebih mulia daripada dengan pedang.
Mengapa? Tulis, ini tulis. Berjihad dengan ilmu itu lebih mulia daripada dengan pedang. Makanya penuntut ilmu dan ulama mereka berjihad itu, jihadnya mereka lebih mulia daripada orang-orang mujahidin. Mengapa? Pertama, alasan yang pertama itu karena musuhnya banyak. Siapa musuhnya itu? Semua. Pertama, musuhnya itu hawa nafsu dia sendiri itu. Musuhnya ilmu itu hawa nafsu itu. Yang kedua, syaitan, qarin. Kemudian siapa itu? Orang kafir, orang munafik, orang pelaku dosa dan maksiat, itu semuanya musuh. Musuhnya jihad dengan ilmu. Sedangkan berjihad dengan pedang itu musuhnya cuma satu. Enggak semua orang kafir. Orang kafir saja enggak semuanya boleh dibunuh itu. Yang boleh dibunuh itu hanya kafir harbi. Nanti orang kafir itu ada 4. Orang kafir itu ada 4. Yang boleh dibunuh cuma satu, yaitu kafir harbi. Kafir yang melawan kaum muslimin di medan pertempuran. Berarti yang pertama, jihad dengan ilmu itu musuhnya banyak. Yang kedua, alasan yang kedua, jihad dengan ilmu itu dibutuhkan setiap zaman. Kapan saja jihad dengan ilmu itu pasti butuh itu. Sedangkan jihad dengan pedang itu dibutuhkan ketika musim peperangan. Kalau ada peperangan di Suriah, di Irak, di Palestina, itu ada namanya jihad. Tapi di Indonesia nggak ada jihad dengan pedang itu. Nggak ada namanya jihad dengan bom bunuh diri itu. Kenapa? Di Indonesia nggak ada peperangan. Tetapi yang ada di Indonesia itu apa? Jihadnya dengan ilmu. Maka kita penuntut ilmu, ustadz itu sedang berjihad kita itu. Karena dibutuhkan setiap zaman. Kemudian yang ketiga, berjihad dengan ilmu itu lebih mulia. Kenapa? Yang ketiga, karena yang bisa menjalankan hanya pewaris Nabi saja. Manusia pilihan yang bisa menjalankan itu. Orang awam nggak bisa itu, orang bodoh nggak bisa itu. Kalau berjihad dengan pedang, orang bodoh saja, orang nggak bisa menghafal Quran saja bisa itu. Berjihad dengan pedang. Tetapi kalau berjihad dengan ilmu itu yang menegakkan hanya para pewaris Nabi saja itu. Selain itu nggak ada yang bisa. Maka itu apa? Berjihad dengan ilmu itu luar biasa besarnya pahalanya itu. Maka itu kalau kita itu belajar, kita mondok, niatkan dari rumah kita itu sedang berjihad. Sedang berjihad. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, man ro'a annal huduwa warroaha fi tolabil ilmi laisa minal jihadi fi sabilillah. Siapa yang beranggapan perjalanan kaki orang yang belajar itu bukan termasuk berjihad, faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu, maka telah kurang akal dan pendapatnya. Kenapa? Karena seorang penuntut ilmu itu mujahid mereka itu. Yang berjihad menegakkan agama dengan ilmu agama kita ini. Kemudian kita masuk bab yang berikutnya. Bab yang ke-14. As-salaf was-sabru alal masaib. Ulama salaf berkaitan dengan sabarnya mereka terhadap musibah. Sabarnya mereka terhadap ujian. Ketika kita itu mendapatkan ujian, maka nanti manusia itu ada 4 pilihan. Tingkatan manusia itu ada 4 ketika mendapatkan musibah. Yang pertama, tingkatan yang paling tinggi itu. Yang pertama itu yang paling tinggi itu dinamakan dengan syukur. Orang yang mendapatkan musibah malah bersyukur, alhamdulillah, Allah menimpakan kepada saya musibah sebagai bentuk Allah itu cinta sama saya. Sehingga ulama-ulama kita itu kalau mereka mendapatkan musibah malah senang mereka itu. Kenapa? Karena itu sebagai penghapus dosa-dosa dia. Ini tapi tingkatan ini tingkatan khawas, manusia pilihan yang kuat sekali imannya itu. Ini nggak sembarangan ini. Kemudian tingkatan di bawahnya itu ridho. Ridho itu apa? Ridho itu pertengahan lah, pas-pasan lah itu. Antara diuji dengan tidak itu sama. Itu namanya orang yang ridho. Kemudian yang ketiga, ini batasan minimal. Ini batasan wajib namanya, batasan minimal itu namanya sabar. Sabar itu apa? Sabar itu memaksa diri untuk bisa menerima ujian itu namanya sabar. Berat saya itu untuk menerimanya, tapi saya paksakan diri saya, itu namanya sabar. Memaksakan diri untuk menerima ujian yang Allah datangkan kepada kita, itu namanya sabar. Kalau ini nggak bisa, maka nanti tingkatannya yang keempat, dosa ini. Kalau tingkatan yang keempat, dosa dinamakan dengan al-jaza. Al-jaza. As-sukhut, yaitu apa? Tidak ridho
atau dia itu murka, marah dengan ujian yang Allah datangkan. Gambarannya apa? Coba perhatikan nih, perhatikan biar tergambar itu. Maksudnya itu apa itu? Sekarang kalau ada dua kondisi itu, sehat, sakit. Sehat itu kenikmatan kan? Sakit itu musibah. Nah, kalau ada dua ini, kita lebih senang mana ini? Kita lebih senang sakit atau sehat ini? Sehat kan itu. Kalau ada orang dia itu lebih suka sakit daripada sehat, maka ketika dia ditimpa musibah itu, dia itu lebih dominan untuk senang. Itu namanya apa? Namanya apa tadi? Orang yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu apa? Lebih senang dia itu mendapatkan musibah daripada enggak itu. Dia lebih suka apa? Lebih suka sakit daripada sehat. Bukan berarti dia itu enggak berobat, enggak. Tapi dia itu ketika ditimpa musibah itu senang sekali itu, gembira sekali sama Allah Ta'ala itu. Itu namanya orang yang bersyukur. Kalau orang yang ridho 50%, 50%. Sehingga bahwa antara sehat dan antara sakit itu sama. Ya, ini namanya orang ridho itu, sama. Paham ya? Paham ya? Kalau orang yang sabar itu orang yang lebih suka sehat gitu loh. Dia ketika ditimpa dengan penyakit itu pernah dia menerima, tapi dipaksakan dirinya itu, habsun nafsi, benar-benar jiwanya itu dipaksa tunduk untuk bisa menerima putusan Allah Ta'ala itu, musibah Allah Ta'ala. Itu namanya sabar. Kalau dia itu nggak berhasil sabar, maka dia nanti akan murka dan marah. Orang seperti ini itu dinamakan dengan sukhut, maka itu dosa. Jadi kehidupan itu pasti bergantian antara kenikmatan dan musibah. Ketika kita itu ditimpa musibah, kalau kita itu sadar bahwasanya itu sebagai penghapus dosa kita dan itu sebagai kecintaan Allah kepada kita, niscaya orang itu akan bisa menerima. Orang itu bisa menerima terhadap ujian yang Allah datangkan kepada kita. Oleh karena itu terkadang apalagi dalam dakwah, di dalam jalan kita itu menjalankan dunia itu memang melelahkan. Kalau kita itu pengen hidup kita itu nggak lelah di surga. Oleh gitu apa? Coba perhatikan itu. Kenapa? Sekarang saya tanya ini. Tidur itu nikmat nggak? Nikmat, apalagi kalau pas kajian kan gitu. Ayo perhatikan yang ngantuk-ngantuk itu, yang pas kajian itu. Nikmat lagi itu, asik sekali itu. Saya padahal ngomongnya sudah keras itu. Saya kenapa kalau ngisi kajian itu keras saya ngomongnya itu, supaya orang itu nggak nyaman tidur gitu. Kalau ngomongnya pelan-pelan, kayak mbah-mbah, simbah-simbah, itu yo seneng sekali nanti yang dengarkan, tidur semua kan itu. Pernah suatu ketika itu, ada orang advokat, pengacara datang ke saya itu. Ustadz, saya itu kok nggak bisa tidur ya? Karena seorang advokat banyak permasalahan lah itu, sampai minum pil, sampai macam-macam itu. Nggak bisa tidur itu. Sampai stres, sampai mau bunuh diri berkali-kali orang itu. Makanya saya bilang, kalau pengen tidur itu gampang itu. Gimana caranya Ustadz itu? Saya punya kajian rutin setelah subuh, Riyadhus Shalihin itu. Kamu datang subuh di sini, di masjid ini datang, coba nanti rasakan itu. Subhanallah itu, besoknya itu datang setelah subuh itu. Tidur dia itu, duduk di belakang, tidur ngorok itu. Saya ngisi kajian tak biarkan itu, padahal biasanya kalau ada orang tidur itu saya tegur kan itu. Saya biarkan itu. Setelah selesai pengajian saya panggil itu. Pak, gimana rasanya Pak itu? Asik Ustaz, bisa tidur saya sekarang nyenyak itu di sini itu, Masya Allah itu. Nah saya bilang kalau pengen nyenyak lagi setelah Jumat. Setelah Jumat itu pas lagi lapar, panas-panasnya, capek itu lebih nikmat lagi itu. Itu apa? Kenapa kok di dunia itu tidur itu nikmat gitu? Karena dunia itu melelahkan. Dunia itu kita hidup di dunia itu lelah, capek, letih kita itu. Sehingga apa? Sehingga istirahat itu menjadi kenikmatan itu. Pertanyaan saya tanya, kalau nanti kita di surga itu tidur nggak? Di alam kubur tidur nggak? Alam kubur. Di alam kubur tidur enggak? Di alam kubur itu tidur. Dalam surat Yasin kan disebutkan itu, man ba'atsana min marqadina hadza, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami itu. Berarti penghuni kubur itu ditidurkan itu. Tapi kalau di surga itu, apakah mereka tidur? Tidak. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, penghuni surga itu tidur enggak itu? Rasulullah mengatakan, tidur itu an-naumu akhul maut. Tidur itu saudara kandungnya kematian. Penghuni surga mereka nggak tidur itu. Kenapa nggak tidur? Karena nggak ada capeknya. Coba kalau kita itu nggak capek ya, nggak capek, nggak ngantuk, nggak dipaksa untuk tidur itu, malah stres kan kita itu kan itu. Tidur itu menjadi nikmat kenapa? Karena capek gitu, karena ngantuk gitu.
Tetapi ketika kita itu nggak capek, kita nggak ngantuk, kita dipaksa tidur, itu malah melelahkan, malah stres kita itu. Maka itu dunia itu memang melelahkan. Sampai kapan kita itu selesai dari lelahnya kehidupan itu? Kalau kita sudah melangkahkan kaki kita ke surga, baru namanya orang itu istirahat. Oleh itu Imam Ahmad itu pernah ditanya, Imam Ahmad, kapan kita itu istirahat? Maka beliau mengatakan, idza wada'na awala qadamina fil jannah. Kalau kita sudah meletakkan kaki kita di surga, sebelum itu nggak ada namanya orang muslim itu istirahat, capek. Memang lelah letih kita itu menjalankan kehidupan dunia itu. Orang kehidupan dunia itu, orang di dunia itu kerjanya capek, liburannya capek juga itu. Kalau kita liburan jalan-jalan capek nggak itu? Capek juga itu. Laparnya capek, makan capek nggak itu? Capek juga itu. Buka puasa kan, kalau kita puasa kan lapar kan capek kan gitu. Coba setelah makan buka puasa itu capek nggak itu? Lemes, ngantuk gitu setelah makan itu. Itulah dunia itu, sangat melelahkan itu. Kehidupan dunia itu. Maka ketika dunia itu melelahkan, maka tidak ada cara kecuali apa? Kita itu biarkanlah kita itu capek, lelah letih itu, yang penting nanti kita itu terbayar capeknya kita itu ketika kita masuk surga. Oleh itu seorang muslim itu pasti dia akan diuji. Seorang muslim itu pasti akan diuji. Tetapi kita itu punya unwanu sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan. Ada 3. Apa itu? Sudah tak sebutkan kemarin tuh. Pertama apa? Sabar ketika ditimpa musibah. Yang kedua, syukur ketika diberikan kenikmatan. Yang ketiga, bertaubat ketika kita jatuh dalam dosa dan maksiat. Jadi kita masih bisa syukur, kita bisa sabar itu. Nggak ada pilihan kecuali itu. Termasuk apa? Mondok itu berat. Mondok itu nggak mudah itu. Kenapa? Karena kita di pondok itu kita tinggalkan kenikmatan dunia. Di pondok itu kita tinggalkan kenikmatan dunia itu. Kalau kita di rumah kan bebas kan gitu. Di pondok kita nggak bebas itu. Maka tidak ada cara kecuali apa? Sabar. Dinamakan istilahnya itu namanya sabru sa'ah. Sabar sebentar itu. Sabar sebentar itu. Ya, kita sabarkan diri kita untuk tidak terlalu menikmati kenikmatan dunia. Nanti ada waktunya kapan kita akan menikmati itu. Ketika kita itu sudah masuk surga. Sehingga biarkanlah kita itu capek, lelah, letih sekarang. Kayak petani, ketika mereka itu awal cocok tanam itu kan capek menyiapkan ladang, kemudian mencocok padinya, kemudian dirawat, kemudian ini. Capeknya itu terbayar kalau musim panen. Kalau sudah panen itu, masya Allah terbayar semuanya itu. Oleh itu seorang muslim itu, biarkanlah kita itu istirahatnya kita itu nanti ketika kita itu di surga bersama keluarga kita. Kita masuk bab yang kelima, ke-15. As-salafu wal fitanu fid din. Ulama salaf terhadap fitnah berkaitan dengan agama dinamakan dengan syubhat. Jadi ada penyakit hati. Syaitan itu nanti akan merusak hati kita. Dan syaitan itu merusak hati kita dengan 1 dari 2 racun. Racun hati yang bisa merusak hati itu namanya fitnah. Yang bisa merusak hati kita itu namanya fitnah. Dan fitnah itu ada 2. Fitnah itu ada 2. Yang pertama dinamakan dengan fitnatus syahwat. Fitnah yang berkaitan dengan hawa nafsu. Zina, khomer, judi, jabatan, itu namanya syahwat. Kemudian yang kedua, fitnah yang berupa syubhat. Berkaitan dengan kerancuan di dalam beragama. Bid'ah. Demikian juga bahwa akidah yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang sesat, itu namanya syubhat. Dan itu apa? Semuanya penyakit. Semuanya penyakit. Kalau kita itu punya obatnya, maka kita akan selamat itu. Dan perhatikan di sini itu. Orang masuk surga itu tidak boleh ketika hatinya itu masih ada penyakit. Kalau hatinya itu masih ada fitnah. Oleh itu Nabi Ibrahim itu mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta dan anak enggak bermanfaat. Setelah itu apa? Ayatnya setelah itu yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta dan anak enggak memberikan manfaat. Setelah itu ini terkenal sekali nih ayatnya itu. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim. Pertanyaan, salim itu apa? Selamat?
Enggak. Ayo, salim itu apa? Sehat? Hah? Bersih? Nah, yang mana ini? Bahasa Arab itu ada dua, ada namanya salim. Ada orang namanya salim, sinnya panjang, salim. Kemudian yang kedua, lamnya yang panjang, salim. Ada salim, ada salim. Bedanya apa? Kalau salim itu orang yang selamat. Kalau salim, salim itu sehat. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang sehat. Sehat dari apa? Dari semua virus, dari semua penyakit. Nah, penyakit hati itu apa? Fitnah. Penyakit hati itu fitnah, itu syahwat dan syubhat itu. Maka syahwat kita, syubhat itu meracuni hati, itu membuat penyakit, itu kayak virus gitu loh, virus corona itu. Nah, jadi itu penyakit. Terus apa obatnya itu? Obatnya itu apa itu? Kalau penyakitnya berupa syahwat, syahwat itu obatnya sabar. Ini paham ini, tulis. Kalau penyakitnya itu fitnatus syahwat, syahwat, hawa nafsu itu, obatnya itu sabar. Syaitan datang kepada kita dengan membawa zina, sabar. Sabar, nanti di surga. Syaitan membawa kepada kita untuk minum khamr, sabar, nanti di surga ada khamr yang lebih indah daripada dunia. Sabar saja itu, sabar. Sedangkan obat dari penyakit fitnatus syubhat, kalau berkaitan masalah kerancuan dalam beragama itu, obatnya itu yakin, ilmu. Obatnya itu ilmu. Maka itu kalau kita punya dua ini, kita punya sabar dan kita punya ilmu, hati kita itu akan bersih itu. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan, dan yang berhak menjadi pemimpin, yang berhak menjadi panutan itu orang yang kuat dua-duanya ini. Kuat sabarnya dan kuat keyakinan dia itu. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna minhum a'immatan. Demikianlah kami jadikan di antara mereka para panutan. Siapa itu para panutan itu? Lamma sobaru. Ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin terhadap ayat-ayat kami. Oleh itu Syekhul Islam beliau mengatakan, bis-sabri wal yaqin tunalu imamatun fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, kepanutan, kepemimpinan, keimaman itu bisa diperoleh dalam masalah agama. Yaitu kalau kita itu punya dua-duanya, maka nanti kita itu berhak menjadi panutan, menjadi imam bagi manusia yang lainnya. Dan fitnah itu nggak main-main itu. Fitnah yang paling bahaya itu syubhat. Kenapa kok syubhat itu yang paling berbahaya? Karena syubhat itu nggak terasa. Coba misalkan ini. Oleh itu ada seorang ulama mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asi. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Iblis itu lebih suka orang berbuat bid'ah daripada maksiat. Pertanyaan, kenapa? Nah, saya bisa menjawab, kenapa? Nah, kenapa? Karena? Li'annal bid'ata la yutabu minha. Beliau mengatakan karena bid'ah itu susah orang bertaubat. Sedangkan maksiat itu gampang orang bertobat. Kenapa? Karena awal orang bertobat itu apa? Ketika dia meyakini dirinya itu keliru. Kalau kita merasa benar kok disuruh bertobat, tobat dari apa? Saya berasa benar kan gitu. Oleh itu orang yang paling rugi itu nanti di hari kiamat itu dalam surat Kahfi itu di akhir-akhir, hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian saya beritahu siapa orang yang paling rugi amal mereka itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang yang menyimpang jalan mereka di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, dan mereka itu menganggap diri mereka itu telah berbuat banyak kebaikan. Oleh itu apa? Bid'ah itu lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena dia itu menganggap dirinya benar. Oleh itu bahaya, bid'ah itu bahaya. Dan cara kita itu melawan bid'ah itu dengan cara apa? Dengan cara kita belajar. Maka itu perhatikan ini. Al-Imam Ibnu Jauzi itu, Imam Ibnu Jauzi itu dalam kitab namanya kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis itu mayoritas isinya itu membantah sufiyah. Oleh itu sampai beliau mengatakan ketika bicara tentang masalah menuntut ilmu, beliau mengatakan i'lam anna awwal talbis iblis ala nasi sadduhum anil ilmi. Ketahuilah bahwasanya jeratan iblis pertama kali kepada manusia itu mereka dipalingkan dari belajar. Jangan sampai orang itu belajar.
Kenapa? Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Syaitan itu kayak maling. Masuk rumah kita ketika gelap gulita itu. Kalau dinyalakan saklarnya, lampunya nyala, mereka bingung itu malingnya itu. Karena ketahuan semua jalan-jalan dia itu, gerakan dia itu. Itulah syaitan. Syaitan itu kalau orangnya tahu jeratannya itu, syaitan itu paling benci itu. Maka beliau mengatakan karena ilmu itu cahaya. Kalau syaitan berhasil memadamkan cahaya seseorang dalam kondisi gelap gulita, orang itu akan disesatkan oleh syaitan. Kita bisa tahu Allah itu dari mana? Dari ilmu. Kita bisa bedakan mana sunnah, mana bid'ah, mana maksiat, mana dosa, mana ibadah, mana tauhid, mana syirik. Itu semuanya karena ilmu itu. Tanpa ilmu kita nggak bisa itu. Oleh itu belajar. Dan syaitan itu paling benci terhadap orang ahli ilmu. Ada seorang ulama itu mengatakan, mautul alim ahabbu ila syaiton min mauti alfi abidin. Matinya satu ulama lebih disukai oleh iblis daripada matinya 1000 ahli ibadah. Kenapa? Karena ahli ibadah itu nggak bisa melawan syaiton itu. Hujah-hujahnya itu yang bisa melawan ya para ulama itu. Nah itu ketika kita itu menjalankan agama Islam, menjalankan sunnah itu, pasti kita itu nanti akan mendapatkan ujian. Dan memang orang memegang sunnahnya Rasulullah itu berat. Kayak kita itu memegang bara api. Rasulullah itu pernah beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, inna wara'akum ayyama sabr. Nanti akan datang kepada kalian hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Hari kapan itu? Kita sudah melihat itu. Hari di mana orang yang benar disalahkan di masyarakat, orang yang salah dibenarkan, pendusta diangkat menjadi pemimpin, orang yang jujur disikat, orang yang mengamalkan sunnah dicaci maki, dan yang lainnya lah, semuanya timbangan sudah berubah semua itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan al-mutamasik di dinihi kal qabidi al-jamar. Orang yang memegang sunnahku bagikan orang yang memegang bara api. Kita kalau megang bara api yang panas itu pengennya langsung dilepaskan itu. Tetapi Rasulullah mengatakan tapi wal amilu fihi lahu ajru khamsina rajulan. Orang yang bisa tegar dalam menjalankan sunnahku itu, dia akan mendapatkan pahala 50 orang. Pahala 50 orang. Jadi pahalanya besar orang yang bisa menjalankan sunnah itu. Ada cerita sebenarnya bagus sekali, tapi takutnya terlalu lama ceritanya ini. Jadi maksudnya itu, ini pahami maksudnya itu. Terkadang kita dalam menjalankan sunnah itu, masya Allah berat sekali itu. Terkadang nyawa itu jadi taruhan, maka hidayah itu mahal itu. Terkadang itu mungkin kita belum merasakan, alhamdulillah, bersyukur sama Allah Ta'ala itu. Kita belum pernah disuruh untuk milih antara hidayah dengan kematian itu. Kita alhamdulillah itu, masih kita itu nggak ada pilihan seperti itu. Dulu zamannya Imam Ahmad itu, pemimpin kaum muslimin itu akidahnya menyimpang. Karena dekat sama orang-orang ahlul bidah, sampai akhirnya rajanya itu membuat undang-undang baku di negara. Undang-undangnya apa? Al-Quran itu makhluk. Jadi kan gak main-main itu. Padahal semua ulama sepakat siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka kafir. Namanya pertama yang mengatakan seperti itu Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu putranya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid meninggal dunia itu diganti sama putranya. Yang pertama namanya Al-Imam. 1 tahun Al-Imam dibunuh sama adiknya namanya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu dekatnya sama Bishr Al-Mirisi, ulama Jahmiyah, yang mengatakan Al-Quran makhluk. Akhirnya diracuni otak itu, rajanya itu. Sampai akhirnya banyak ulama yang dibunuh gara-gara masalah ini. Termasuk Imam Ahmad. Disiksa Imam Ahmad itu. Dan ngeri, sebagai kalau ceritanya kita melihat ceritanya, masya Allah mengerikan. Maksudnya di sini apa maksudnya itu? Terkadang itu kita dalam menjalankan agama, dalam menjalankan sunnah itu pasti banyak sekali rintangan. Dan itu sebagai ujian bagi kita. Kita lanjut lagi, kita cepatkan pembahasan, kita cepatkan. Sekarang kita masuk ke yang ke-16. As-salafu wal fitanu bainal muslimin. Salaf berkaitan dengan fitnah yang terjadi di kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin. Dan fitnah itu, yang dimaksud dengan fitnah di sini itu peperangan di sebuah negara, suhu politik yang kacau, itu namanya fitnah. Bagaimana ulama-ulama kita itu dalam menghadapi fitnah itu? Mereka itu duduk, mereka itu diam, mereka itu mending lari dari fitnah itu.
Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan satakunul fitan, nanti akan muncul fitnah. Ketika muncul fitnah itu kata Rasulullah mengatakan al-qa'im khairun minal mashi, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Jalan mendekati fitnah itu. Wal mashi khairun minas sa'i, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari segera mencari fitnah itu. Yaitu maksudnya apa? Nanti akan terjadi fitnah, dan fitnah itu mengerikan itu. Fitnah itu mengerikan itu. Maka kalau terjadi fitnah itu, sikap kita bagaimana? Sikap kita itu diam. Mending kita itu duduk di rumah. Maksudnya apa fitnah itu? Ketika terjadi peperangan di sebuah negara, kudeta, pemimpin dilengserkan, kemudian terjadi keributan, itu namanya fitnah itu. Bagaimana solusinya itu? Kita diam. Kita diam, dan itu sudah terjadi. Di negeri Timur Tengah sekarang itu, banyak pemimpin-pemimpin yang dilengserkan. Di Yaman, Ali Abdullah Saleh dilengserkan. Kemudian di Libya, Muammar Gaddafi lengser juga. Kemudian di Irak, Saddam Hussein lengser juga. Kemudian di Mesir, Husni Mubarak lengser. Di Indonesia, Pak Soeharto lengser. Itu namanya zaman fitnah. Zaman fitnah itu. Dan akidah salaf itu, ulama-ulama kita itu, ketika pemimpin itu muslim, maka mereka tunduk patuh. Walaupun pemimpin itu zalim. Dan kita nggak diperintahkan untuk mengkudeta. Tapi kalau terjadi peperangan seperti ini, maka yang terbaik itu kita apa? Melarikan diri, kita menjauhi itu. Dan masuknya fitnah itu, ini saya cerita sedikit masalah fitnah itu supaya kita tergambar. Pernah suatu ketika itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau kumpulkan para sahabat ketika beliau menjadi khalifah. Setelah itu Umar bin Khattab bertanya, siapa di antara kalian yang pernah mendengar hadis berbicara masalah fitnah? Akhirnya Hudzaifah, yang mana Hudzaifah itu kemarin dijuluki apa Hudzaifah itu? Julukan Hudzaifah bin Yaman. Dijuluki dengan julukan Sirrun Nabi, pembawa rahasia Rasulullah SAW. Akhirnya Hudzaifah mengatakan, wahai Umar, saya. Akhirnya ditanya, wahai Hudzaifah, apa yang kamu dengar itu? Maka beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa waladihi tukaffiruhu sholatu wa zakatu wa saum. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, fitnahnya seseorang itu ada pada istrinya, ada terhadap anaknya, dan ada terhadap hartanya. Tapi itu bisa dihapus fitnah itu dengan zakat, puasa, dan sedekah. Puasa. Apa kata Umar? Perhatikan ucapan beliau itu. Beliau mengatakan, wahai Hudzaifah, laisa an hadza as'al. Saya nggak bertanya tentang fitnah yang ringan seperti ini itu. Tetapi saya bertanya tentang fitnah allati tamuju kamaujil bihar, yang mana fitnah itu datangnya seperti ombak lautan dahsyat itu. Namanya ombak itu yang di depannya sikat semuanya dengan ombak itu. Dan itu nanti akan datang itu. Akhirnya apa kata Hudzaifah itu? Wahai Umar, mengapa kamu bertanya tentang fitnah itu gitu? Karena antara engkau dengan fitnah itu ada pintu gerbang yang menutupi itu. Sehingga engkau nggak akan berjumpa dengan fitnah itu. Akhirnya Umar tanya, wahai Hudzaifah, tapi pintunya itu nanti dibuka atau dijebol itu? Maka Hudzaifah mengatakan, pintunya akan dijebol. Kalau sudah dijebol, kata Umar, berarti pintunya nggak bisa ditutup lagi itu. Maka Hudzaifah mengatakan, iya. Kalau sudah fitnah masuk ke tempat Islam, ke Islam itu, ke kaum muslimin itu, sudah tidak bisa ditutup lagi itu. Dahsyat, semakin hari semakin mengerikan itu. Akhirnya setelah itu Umar bin Khattab itu menangis. Akhirnya ketika Umar pergi, orang-orang di situ itu bingung juga itu. Pintunya itu apa sih pintu yang menghalangi itu? Sehingga kok Umar itu nggak pernah berjumpa dengan fitnah itu. Akhirnya mereka memberanikan diri tanya sama Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, pintunya itu apa gitu? Yang menghalangi antara Umar dengan fitnah itu. Maka beliau mengatakan, Umar. Pintunya itu Umar gitu. Selama Umar itu masih hidup, maka pintunya itu masih kuat itu. Nggak mungkin fitnah itu masuk itu. Dan Umar pun nanti akan jebol Umar itu. Akhirnya mereka tanya itu, wahai Hudzaifah, apakah Umar itu tahu kalau dia itu sebagai pintunya itu? Maka beliau mengatakan, sangat tahu Umar itu. Sangat tahu Umar itu. Maka Umar itu menangis. Kenapa? Karena dia pintunya itu, gerbangnya itu, yang menghalangi antara Islam dengan datangnya fitnah itu. Akhirnya apa? Umar jebol juga itu. Akhirnya Umar terbunuh. Yang membunuh siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Orang Majusi, orang Iran,
yang dibawa ke negeri Islam, akhirnya membunuh Umar bin Khattab. Ketika Umar terbunuh, setelah itu yang diangkat menjadi khalifah siapa itu? Utsman bin Affan. Zaman Utsman itu beda dengan zamannya Umar. Umar itu orangnya tegas, sehingga fitnah apa saja yang pengen masuk bisa ditutupi itu sama Umar. Orang-orang yang ada orang itu, Ibnu So'ib namanya Sobah. Dia itu orang yang suka bertanya-tanya masalah ayat syubhat itu. Ketahuan sama Umar itu di Mesir orangnya itu. Akhirnya sama Umar disuruh tangkap orang itu, bawa ke Umar itu. Ketika sampai di Umar menyiapkan pelepah korma itu, dipukul kepalanya sampai berdarah itu. Setelah itu dipenjara. Ketika sudah mau sembuh itu, pukul lagi kepalanya sama Umar itu. Sampai akhirnya dia ngomong, "Wahai Umar, kalau kamu pengen bunuh saja saya itu dengan cepat itu." Maka Umar mengatakan, "Kalau selama otak kamu masih ada syubhat seperti ini, akan saya pukuli kamu itu sampai kamu sembuh itu." Setelah itu dia mengatakan, "Wahai Umar, saya bertobat." Akhirnya dibebaskan itu. Umar kuat sekali, luar biasa menjaga fitnah itu, bid'ah dan syubhat itu. Tapi zaman Utsman beda. Utsman itu orangnya lembut. Sehingga apa? Zamannya Utsman itu dimanfaatkan sama orang-orang yang menyimpang. Sampai akhirnya nanti orang-orang Yahudi itu melihat celahnya terbuka itu. Celahnya Islam itu terbuka. Akhirnya muncullah orang Yahudi dari Yaman namanya Abdullah bin Sabah, pencetus agama Syiah. Dia punya sekte namanya Sabaiyah. Memunculkan sebuah akidah bahwasanya apa? Ali itu sebagai ahli wasiatnya Rasulullah SAW itu. Ahli wasiatnya itu. Setelah itu memfitnah Utsman itu korupsi, nepotisme dan yang lainnya itu. Setelah itu apa? Demonstrasi pertama kali dalam Islam. Itu zamannya Utsman. Pertama demonstrasi masih bisa dihalau mereka itu. Karena Ali bin Abi Thalib membantu waktu itu. Membantu Utsman untuk mendamaikan, meredamkan masyarakat yang emosi dengan Utsman itu. Setelah itu apa? Abdullah bin Sabah itu ngomong sama orang-orang, diprovokasi, sudah tahun depan kita nggak usah lagi kompromi, diskusi itu, kita bunuh Utsman bin Affan itu. Sampai akhirnya orang berbondong-bondong itu mengepung rumahnya Utsman, di demo besar-besaran sampai 40 hari. Setelah itu sudah sampai terjadi peperangan. Setelah itu Utsman itu bermimpi, malam hari itu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Mereka semuanya sedang puasa, depan mereka itu makanan, nampan. Rasulullah mengatakan, "Wahai Umar, wahai Utsman, pulanglah kamu. Karena kamu itu besok akan buka puasa bersama kita." Akhirnya Utsman bangun, setelah itu dia puasa. Setelah itu dia pakai kain kafan, kemudian pakai celana. Ditanya sama istrinya, namanya Nailah istrinya itu. "Wahai Utsman, kenapa kamu pakai celana itu?" Utsman mengatakan, "Karena hari ini saya mau mati itu. Maka saya kalaupun mati, jangan sampai aurat saya tersingkap." Karena Utsman itu orang yang paling pemalu dia itu. Akhirnya Utsman itu dibersihkan rumahnya, kemudian disemprot, karena dia itu siap-siap mati itu. Setelah itu para pendemo nggak sabar itu. Setelah itu pintu gerbangnya Utsman itu dibakar. Setelah itu didobrak, orang-orang berebut masuk ke rumahnya Utsman, kemudian dihujani dengan tombak, dengan panah, dengan pedang, sampai bercucuran Utsman bin Affan itu. Sampai akhirnya apa? Nailah itu istrinya itu nggak tega melihat suaminya digitukan itu, sampai dipeluk sama Nailah itu, sama istrinya itu, supaya Utsman itu nggak ditusuk lagi itu. Tapi orang tetap masih menusuk Utsman, sampai akhirnya tangannya Nailah itu patah. Setelah selesai, Utsman terbunuh dengan cara yang paling keji lah. Dan siapa yang membunuh? Kaum muslimin. Kalau itu fahami di sini itu. Umar terbunuh, tetapi yang membunuh Umar itu orang kafir. Sedangkan Utsman terbunuh, siapa yang membunuh? Orang muslim yang menganggap itu jihad gitu loh. Menganggap membunuh Utsman itu sebagai ibadah itu. Itu kan fitnah itu. Itu kan bahaya keyakinan seperti itu. Setelah itu apa? Ketika Utsman terbunuh, jadi Utsman itu korban pertama kali. Ketika fitnah masuk itu. Karena jebol pintu gerbangnya itu, Umar sudah jebol itu. Maka korban pertama kali itu Utsman. Setelah Utsman meninggal dunia, terjadilah perbedaan pendapat sahabat. Antara Ali dengan Aisyah nanti, sampai terjadi peperangan besar di kalangan sahabat, namanya perang Jamal antara Ali dengan Aisyah. Setelah selesai perang Jamal, nanti terjadi perang lagi besar, lebih ngeri lagi itu, namanya perang Siffin antara Ali dengan siapa? Dengan Muawiyah. Cuk, ngeri kan, gak sembarangan itu. Sampai akhirnya apa? Ali pun terbunuh. Dan siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu? Abdurrahman bin Muljam.
dan Abdurrahman bin Muljam menganggap bunuh Ali itu sebagai ibadah jihad. Coba ngeri sekali kan, nggak main-main itu. Dan itu terus sampai semakin hari semakin parah fitnah itu, semakin hari semakin parah, semakin hari semakin parah itu. Oleh itu awal kali yang menjadi korban itu Utsman bin Affan. Setelah itu sampai sekarang fitnahnya nggak bisa ditutup kembali itu, karena pintu gerbangnya itu dijebol. Bukan dibuka, kalau dibuka mending masih bisa ditutup lagi itu. Tetapi pintu gerbangnya itu dijebol sehingga tidak bisa ditutup lagi itu, yaitu Umar bin Khattab. Sehingga fitnah itu mengerikan. Oleh itu ketika terjadi fitnah di negeri kita itu, di negeri kita Indonesia juga terjadi fitnah itu. Ngeri fitnahnya di negeri kita, apalagi kalau sudah bicara masalah politik itu. Sudah masa-masa pemilu, ngeri wes kita itu. Semua habis tenaga kita untuk mikir pemilu itu. Maka di waktu itu yang terbaik itu ibadah. Itu Rasulullah mengatakan al-ibadatu fil haraj. Ibadah di musim fitnah, musim banyak kekacauan di sebuah negeri itu pahalanya luar biasa, kita bisa ibadah itu. Kita masuk bab berikutnya yang ke-17. Masih panjang masih. Yang ke-17, as-salafu wa fitnatu salatin. Ulama salaf berkaitan dengan fitnahnya para salatin, para pemimpin, para penguasa, para raja. Jadi intinya ini kita bicara tentang bagaimana tahta itu fitnah bagi manusia. Kita semuanya tergoda dengan itu karena kita itu manusia. Namanya orang itu dia punya syahwat. Dan syahwat itu bisa berupa wanita, bisa berupa harta, bisa berupa tahta. Itu namanya syahwat. Oleh karena itu kalau kita itu lihat duit kok kita itu tergoda, wajar karena kita manusia itu. Ada orang lihat duit kok nggak tertarik, berarti dia binatang kan itu. Ada orang laki-laki lihat perempuan, kenapa kok dia itu suka? Karena dia itu masih manusia gitu. Kalau ada laki-laki lihat perempuan kok nggak tertarik, ya itu berarti masalah itu. Lihat perempuan, lihat laki-laki yang sama malah tertarik itu. Nah itu jadi masalah kan itu. Jadi maksudnya apa? Intinya itu harta, wanita, dan tahta itu ujian. Maka orang yang mendekati ini pasti akan terfitnah itu. Kalau itu Rasulullah mengatakan itu dalam hadis yang sahih, man qara'a abwaba sultanif tutin. Siapa yang mengetuk pintu-pintu penguasa, pasti dia akan terfitnah itu. Nah itu caranya apa? Caranya itu kita itu menjauhkan diri dari kekuasaan. Bukan berarti kita nggak perhatian sama kekuasaan, kita perhatian itu. Tetapi kita tidak mau mengorbankan agama kita. Kenapa? Agama kita akan terkorbankan. Banyak orang-orang yang dia itu punya akidah bagus, ilmu bagus, ketika sudah masalah jabatan, hancur semuanya itu. Coba orang yang sekarang tokoh besar ormas Islam di Indonesia ini, yang terus itu mencaci maki agama kita itu, ngomong jenggot semakin panjang itu semakin goblok orang itu. Kemudian awal pembuka terorisme itu cadar, dan yang lainnya lah, ngeri wes ucapannya itu. Siapa dia itu? Dia itu dulu kuliahnya, doktornya itu di Saudi Arabia itu, bahkan jurusan akidah. Bahkan tesisnya dia doktornya itu pembahasan tentang bahaya Syiah di Indonesia itu. Ketika pulang dapat jabatan, luntur agamanya itu. Sampai akhirnya apa? Membela Syiah. Sampai akhirnya apa? Keyakinan dulu dicaci maki. Padahal dia ketika di Saudi pun berjenggot itu. Tapi itu terpaksa harus mencaci maki agama, terpaksa harus mengorbankan agama demi dunia. Dan itu fitnah akhir zaman. Itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, badiru bil a'mali fitanan. Segeralah kalian itu dalam beramal soleh. Kalau ada pintu, ada kesempatan beramal soleh itu segera kita beramal, jangan ditunda-tunda itu. Fitanan, karena nanti akan datang sebuah fitnah. Kaki ta'il lailil mudlim. Fitnah itu datangnya seperti potongan malam. Apa maksudnya potongan malam? Itu nggak terasa. Coba kalau kita malam hari ya ngobrol sama teman itu, oh tiba-tiba sudah jam 1 itu. Waktu itu nggak terasa itu. Beda kalau siang hari kita ngobrol terasa ini jam berapa, kira-kira jam berapa masih ada. Tapi kalau malam hari nggak terasa itu. Saking ngerinya fitnah di akhir zaman itu, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang pagi harinya mukmin, sore harinya sudah kafir. Ada orang sore harinya mukmin, pagi harinya kafir. Ya bi udinahu bi arad minad dunya. Banyak orang menjual agamanya karena untuk dunia. Dan itu kondisi akhir zaman. Maka ulama-ulama kita itu takut sekali dengan kekuasaan. Ada seorang ulama yang dibunuh karena nggak mau menjadi pejabat. Siapa itu? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kan orang kaya raya,
karena beliau itu sangat dihormati sama manusia, sampai khalifah pun raja takut dengan dia itu. Akhirnya suatu ketika itu raja itu pengen menjadikan Abu Hanifah sebagai qadhi, pejabat negara yang ngurusi masalah agama. Beliau tidak mau. Akhirnya dipaksa sampai dicambuk itu, beliau tetap nggak mau. Sampai akhirnya apa? Disiksa, sampai akhirnya beliau meninggal dunia itu. Kenapa meninggal dunia? Karena tidak mau dijadikan sebagai pejabat. Kalau kita rebutan jadi pejabat itu, beliau Imam Abu Hanifah tidak mau. Kenapa? Fitnah. Menjadi pejabat itu fitnah itu. Karena kita akan korbankan agama kita itu. Kita masuk ke pembahasan berikutnya yang ke-18, as-salafu wa fitnatun nisa. Ulama salaf berkaitan dengan fitnah wanita. Dan fitnah wanita itu paling dahsyat. Maka itu ketika Allah berfirman dalam surat Al-Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati. Allah itu mencantumkan dalam diri manusia condong terhadap syahwat mereka. Yang pertama apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i. Pertama wanita. Minan nisa'i wal banin. Kemudian yang kedua anak. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Uang, emas dan perak. Terus wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati. Kendaraan. Wal an'ami, an'am yaitu ternak. Wal har dan cocok tanam. Itu namanya syahwat itu. Dan syahwat yang paling mengerikan itu apa? Hubungan antara laki-laki dan perempuan. Saya ada tulisan itu, baru hari ini tak selesaikan, tapi tulisan di WA. Tulisan yang kecil sih. Biasanya saya sebarkan di WA itu. Tulisan judulnya itu, zina itu pembuka virus corona. Jadi virus-virus corona, judulnya hampir kayak itulah ini ya. Virus itu, taun, wabah penyakit itu, awal yang membuka itu karena zina yang merajalela itu. Berarti kalau seandainya virus ini muncul itu, berarti itu sebagai petanda bahwa perzinaan di sebuah masyarakat itu sudah merajalela itu, mengerikan. Akhirnya apa? Allah akan azab masyarakatnya itu dengan penyakit dan kelaparan. Kalau sudah penyakit mematikan banyak orang, setelah itu kelaparan. Prajuritnya Nabi Musa itu, disebutkan dalam sejarah itu, gara-gara pelacur itu kumpul dengan prajuritnya sama Nabi Musa itu, akhirnya perzinahan terjadi itu. Setelah itu Allah turunkan penyakit, dalam sehari 70.000 orang meninggal dunia itu. Karena wabah, virus. Nah, itu mengerikan. Antara pergaulan laki-laki dan perempuan itu mengerikan. Kita itu namanya manusia itu ada dicantumkan sama Allah Ta'ala itu. Maka Allah itu alhamdulillah agama kita itu pertengahan. Agama kita itu tidak menutup syahwat. Syahwat nggak bisa dihilangkan itu. Tidak bisa kita hilangkan. Maka kita bukan orang Kristen itu. Yang membuat rohbaniyah. Menganggap orang yang mulia itu nggak nikah itu. Tidak. Tetapi apa? Kita nggak membuka pintu lebar-lebar juga itu. Tapi ada batasannya itu. Oleh itu bahwa Rasulullah menikah. Dan menjadikan nikah itu sebagai sunnah itu. Maka kalau kita itu pengen menikmati itu dengan cara menikah yang halal. Sedangkan yang lain selain itu hukumnya diharamkan itu. Dan mendekati saja nggak diboleh. Wala taqrabuz zina. Jangan akan itu mendekati perzinahan. Pintu perzinahan itu saja tidak dibolehkan itu. Apalagi zinanya itu. Itu Rasulullah mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Tidaklah saya tinggalkan sebuah fitnah yang paling berbahaya kecuali fitnahnya bagi laki-laki itu adalah wanita. Wanita juga laki-laki juga itu. Jadi semuanya fitnah itu. Nabi Yusuf itu, ketika Nabi Yusuf itu kan gantengnya luar biasa itu. Nabi Muhammad itu pernah berjumpa sama Nabi Yusuf. Kapan itu? Nabi Muhammad pernah berjumpa itu. Ketika Isra dan Mi'raj. Rasulullah ketika melihat Nabi Yusuf itu, Masya Allah itu, kata Nabi Muhammad itu, laqad u'tiya syatran minal husn. Nabi Yusuf itu diberikan setengah gantengnya laki-laki itu. Jadi gantengnya laki-laki itu setengahnya Nabi Yusuf itu. Setengahnya dibagi sama laki-laki yang lain itu. Maka saya itu mungkin 0,00 berapa persen itu. Nabi Yusuf itu kayak apa gantengnya itu. Sampai orang ketika lihat Nabi Yusuf itu, ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia itu. Sampai mereka motong tangan sendiri saja nggak terasa mereka itu. Maka ketika Nabi Yusuf itu di dalam kamarnya itu, yaitu Imra'atul Aziz terfitnah itu. Akhirnya ngajak berzina. Apakah Nabi Yusuf itu nggak punya hasrat? Nabi Yusuf juga punya hasrat juga itu. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan walaqad hammat bihi. Wanita itu pengen sekali berzina sama Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Nabi Yusuf juga sama itu, karena Nabi Yusuf juga manusia itu. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Jika seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda keagungan Allah, niscaya jatuh dalam perzinahan. Tandanya apa itu?
muncul sosok bapaknya di pikirannya Nabi Yusuf itu. Oleh itu maksudnya apa? Perzinahan itu semua kita pasti, namanya manusia itu pasti ada itu. Itu ada, dan semua kita itu akan berzina. Zina mata, zina telinga, semua itu berzina itu. Oleh itu Rasulullah mengatakan kutiba ala ibni Adam hadduhu minaz zina. Allah mencantumkan dalam setiap orang itu dosa zina. Dosa mata, dosa pikiran, dosa telinga, dan zina yang paling besar itu zinanya kemaluan. Nah, jadi itu yang paling parah itu. Yang paling parah. Maka itu ketika wanita itu adalah fitnah yang paling berbahaya, maka wanita itu memang pergaulan dengan laki-laki itu dibatasi. Sehingga wanita itu ditutup. Berbeda dengan yang lain. Dan cadar, demikian juga penutup bagi laki-laki perempuan itu bukan budayanya Arab. Kan orang-orang di belakang mau seperti itu. Cadar itu kan budayanya Arab itu. Kita katakan goblok sekali mereka dengan sejarah itu. Budayanya Arab itu bersolek. Yang membawa budaya cadar itu apa? Islam gitu loh. Oleh itu Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Kalian jangan bersolek seperti bersoleknya orang-orang Arab terdahulu itu. Karena orang Arab itu bersolek mereka itu. Yang membawa jilbab dan cadar itu Islam. Sehingga itu bukan budaya Arab. Budaya Arab kan nggak kenal seperti itu. Sehingga dijaga, yaitu dijaga hubungan seperti ini. Sampai ada sebuah cerita, terkadang mengerikan memang, fitnah ini mengerikan, nggak main-main itu. Dan itu nyata, ada sebuah cerita itu. Ada seorang laki-laki perempuan penghafal Quran, semuanya hafal Quran itu, lulusan pondok pesantren itu. Tapi sampai akhirnya mereka berzina itu. Setelah itu apa? Karena penyesalannya itu, setelah itu si wanita itu bertobat dan nulis ceritanya itu. Yaitu maksudnya apa? Kedekatan. Itu bahaya. Kenapa Rasul itu mengatakan berduaan, janganlah kalian itu berdua itu. Kenapa? Kalau berdua itu pasti yang ketiga syaitan itu. Termasuk berdua itu sekarang apa? Di media sosial itu. Kita itu walaupun badan kita itu terpisah, tapi kalau kita di media sosial, SMS-an, chattingan, itu juga termasuk berduaan juga itu. Dan itu syaitan yang ketiga itu. Ada sebuah cerita, nanti silakan dibaca di Talbis Iblis di awal-awal Imam Ibnul Jauzi itu. Syaitan itu untuk menjerumuskan orang untuk berzina itu pelan-pelan dan pelan-pelan lama itu. Sampai ada sebuah cerita itu. Ada 3 orang laki-laki, kakak beradik itu, mereka itu diminta sama pemimpin untuk berjihad. Dan mereka itu punya adik perempuan. Akhirnya mereka nggak mungkin meninggalkan adiknya sendiri itu. Akhirnya mereka itu mencari orang satu kampung itu siapa yang paling soleh itu. Untuk dititipkan itu. Mereka mendapatkan orang abid, ahli ibadah. Ahli ibadah itu biasanya kalau zaman dulu itu punya saumah. Saumah itu, dia itu bikin rumah sendiri 3 tingkat. 3 tingkat. Tingkat kedua dia itu. Dia tidak mau muamal sama orang itu. Akhirnya dia itu di tingkatan yang ketiga biasanya itu. Akhirnya ketika dititipkan, orang ahli ibadah itu nggak mau sama sekali. Fitnah ini. Tapi dipaksa terus sama 3 orang sampai akhirnya mau. Tapi apa? Taruh di belakang, dikunci. Setelah itu apa? 3 orangnya itu berjihad itu, berangkat. Syaitan pelan-pelan pertama ngomong kepada ahli ibadah itu, kenapa kamu gak kasihan sama wanita itu? Coba diberikan makanan, mungkin dia kelaparan itu. Kan itu termasuk ibadah gitu. Akhirnya apa? Iya. Ngasih makanan di depan pintu, ketuk, setelah itu naik ahli ibadahnya itu. Sama sekali nggak ngobrol, sama sekali nggak melihat itu. Setelah selesai berjalan seperti itu, akhirnya masuk lagi syaitan itu. Coba kamu ngobrol sih sama perempuan, tanya bagaimana kabarmu, dan yang kan perempuan itu mungkin galau juga kan sendirian di situ itu. Akhirnya dijalankan itu. Tanya bagaimana kabar kamu, baik, selesai, naik lagi. Terus berjalan waktu lama seperti setelah itu apa? Syaitan datang lagi. Coba suatu ketika kamu lihat, mungkin dia sakit dan yang lainnya itu. Akhirnya melihat. Terus masuk sampai akhirnya berzina. Ketika berzina sampai hamil wanita itu. Ketika hamil, apa kata syaitan masuk lagi itu? Coba bayangkan bagaimana nanti kalau seandainya 3 kakaknya itu tahu itu. Kalau kamu itu menghamili perempuan itu. Bagaimana caranya? Bunuh anaknya itu. Akhirnya anaknya dibunuh sama ahli ibadah itu. Dikuburkan di situ itu. Setelah itu syaitan masuk lagi ke ahli ibadah itu. Apakah perempuan itu nggak akan cerita sama kakak-kakaknya itu? Terus bagaimana caranya supaya kamu nggak ketahuan itu? Bunuh wanita itu. Akhirnya dibunuh di pinggirnya anaknya itu. Setelah itu apa? Ketika 3 kakaknya itu pulang, maka ahli ibadah itu nangis cerita, katanya adiknya sakit, ini meninggal. Semuanya percaya karena ahli ibadah itu. Rupanya ketika mereka pulang itu tidur, semua 3-tiganya itu didatangi sama syaitan yang menyesatkan ahli ibadah dalam mimpi. Mimpinya sama bahwa adiknya itu
nikah di sini sama ahli ibadah dan punya anak dan dikuburkan di situ itu. Ketika bangun kaget mereka itu, saya mimpi seperti ini, tapi nggak mungkin itu kan dia ahli ibadah itu, nggak dipercaya. Hari besoknya tidur sama lagi mimpinya, semuanya sama itu, sampai hari yang ketiga itu. Akhirnya mereka kumpul, 3 orang itu mengatakan nggak mungkin ini mimpi ini nggak main-main itu. Akhirnya apa? Mereka itu langsung dibongkar itu di tanahnya itu, rupanya mendapatkan memang benar mimpinya itu ada perempuan bersama anaknya. Setelah itu kumpulkan masyarakat, akhirnya ahli ibadahnya itu ditangkap, rumahnya dibakar, kemudian dipukuli sampai mau disalib, mau dihukum mati sama masyarakat itu. Setelah itu apa? Syaitan datang itu kepada ahli ibadah itu. Wahai ahli ibadah, yang menyesatkan kamu sampai kamu seperti itu saya itu. Sekarang kamu mau nggak cara supaya kamu itu keluar dari malapetaka seperti ini? Kalau kamu ikuti saya, kamu akan bisa keluar itu. Akhirnya ahli ibadah mengatakan, caranya apa? Kamu murtad dari agama. Ucapan kalimat kufur, nanti akan saya bela itu. Akhirnya apa? Dia ngomong kalimat kufur, setiap kata syaitan, sudah, sekarang kamu saya tinggal itu. Akhirnya apa? Dihukum mati sama masyarakat dalam kondisi dia kafir. Sehingga apa? Nggak main-main. Syaitan itu pelan-pelan itu. Sampai kata Imam Al-Qayyim itu, beliau mengatakan, terkadang syaitan untuk menjerumuskan orang dalam dosa itu, dia akan membukakan 99 pintu kebaikan. Tapi apa? Itu semuanya itu bahaya. Oleh itu, hati-hati dalam masalah ini. Hati-hati. Dan itu terjadi di mana-mana. Bahkan ada cerita nyata. Ini cerita nyata. Ini nggak main-main nih, cerita nyata ini. Dan terjadi. Bahkan saya ketika cerita seperti ini pun, karena saya dekat dengan ustadznya itu, dan dengan orangnya itu. Itu pun kaget juga. Akhirnya saya nasihati juga itu. Ada seorang ustadz lain. Karena ada seorang wanita yang sering curhat, ini. Itu perempuan sudah punya suami, cuma suaminya kerja di luar kota itu. Sampai akhirnya apa? Ya, saking dekatnya, sampai akhirnya duanya itu ke hotel itu. Dan sampai akhirnya berzina. Dan itu terjadi, itu nyata. Bahkan ustadznya itu penghafal Quran 30 juz. Dan itu nyata, terjadi itu. Maka nggak main-main, kita semuanya punya syahwat gitu. Kita semuanya itu punya syahwat. Maka solusinya apa? Kita itu, ya kita berjuang lah untuk supaya istiqomah dalam masalah ini dengan cara apa? Dengan cara kita itu jaga diri kita itu. Karena berbahaya. Apalagi anak-anak masih muda itu. Anak-anak masih muda, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu terlalu berbahaya masalah seperti ini. Kalau memang sudah mau nikah. Oleh itu solusinya apa? Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah. Wahai anak muda, kalau kamu sudah siap nikah gitu. Tapi subhanallah ini cerita ya. Terkadang itu kalau kita sudah belajar itu, manisnya ilmu itu mengalahkan perempuan itu. Ini saya ngomong seperti ini itu. Yaitu apa? Terkadang kalau kita sudah asyik belajar itu, sudah nggak mikir nikah gitu. Saya dulu itu, ini cerita saja ya. Waktu di Yaman itu, saya di Yaman itu semangatnya belajar, Masya Allah itu. Lezat sekali rasanya, karena banyak ulama itu. Banyak masyayikh kita yang ilmunya luar biasa, dan mereka itu masih belajar juga itu. Masya Allah itu. Saya punya teman orang Palestina. Orang Palestina itu, yaitu satu asrama dengan saya dan tidurnya sebelah saya itu, dekat sekali sama saya itu. Kulanya tinggi putih, orang Syam kan terkenal, orang Syam itu. Suatu ketika dia ngomong sama saya itu, anak dekatnya saya sama dia itu, Pak Broni, kamu mau nikah sama adik saya enggak itu? Kemudian adik saya itu putih, pipinya merah, Masya Allah lah itu. Nah, saya ngomong enggak, saya enggak mau nikah itu, saya nanti nikah 10 tahun itu. Saya nggak pengen nikah itu, saya mau belajar itu. Wes kayak gitu, kita sama sekali nggak punya keinginan nikah itu waktu itu memang, karena kita mau belajar itu. Subhanallah, ketika sudah selesai, teman saya itu qadarullah diterima di Madinah itu, akhirnya ke Madinah itu. Nah, setelah itu kontaknya hilang gitu, selesai kan itu. Jadi maksudnya itu, terkadang itu ada kelezatan selain itu. Selama apa? Kita itu pikiran kita itu fokus kepada ilmu itu. Ilmu itu lezat sekali itu. Kalau kita belum merasakan lezatnya ilmu, kita nggak akan tahu itu. Tapi kalau kita sudah merasakan lezatnya ilmu itu lezatnya melebihi makanan yang enak itu. Ilmu itu lezatnya melebihi perempuan itu yang cantik, semua kalah dengan ilmu itu. Ya, semuanya kalah itu. Kenapa? Karena kita sudah merasakan lezatnya itu. Bahkan terkadang itu saking kita itu merasakan lezatnya ilmu itu, kalau saya dulu itu, kita itu sampai mau jajan saja itu kita nggak mau itu. Ini bukan sombong, tapi untuk cerita saja itu. Saya itu dulu kalau mau jajan ya, saya punya uang misalkan mau jajan itu, saya hitung itu. Saya kalau mau jajan ke sana, langkah kaki saya itu berapa menit? 2 menit, 5 menit. Nanti saya ke sana ketemu sama teman, ngobrol bisa 10 menit dan yang lainnya. Enggak. Terkadang apa? Saya titip.
Nah di Yaman itu, kalau saya di Yaman itu kan biasanya kan setiap tahun sekali itu kan teman-teman ke ibu kota itu, namanya tajdid iqomah, memperbaiki iqomah kan, memperbarui kan iqomah kita di Yaman kan, kita orang luar negeri itu. Nah kalau sudah tajdid iqomah itu bisa 1 bulan di sana di ibu kota, itu yang menguras tenaga itu. Kenapa? Karena 1 bulan di Yaman itu, di Ma'rib itu ketinggalan banyak sekali pelajaran itu. Saya itu imigrasi saja nggak tahu saya itu. Kenapa? Saya itu nggak pernah datang ke imigrasi. Terus bagaimana saya ngurus iqomah itu? Saya serahkan ke teman. Ini, tolong saya diuruskan, tak kasih duit itu. Sampai saya di Yaman ini cerita ya, saya itu nggak pernah jalan-jalan. Maka kalau ditanya misalkan Said Ma'rib, Ratu Sabah itu, di mana tempatnya saya nggak tahu itu. Hadramut kayak apa? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah ke sana itu. Saya ke ibu kota saja malas saya itu. Saya di Ma'rib saja. Kenapa? Saya datang dari Indonesia itu mau belajar, bukan mau main-main saya itu. Oleh itu pernah Imam Malik itu ketika ngajar, setelah di tengah-tengah ngajar itu tiba-tiba orang pada keluar itu. Kenapa? Karena di luar itu ada gajah yang lewat. Ada gajah. Di negeri Arab itu nggak ada gajah itu. Semua pada keluar lihat gajah itu, kecuali 1 orang. 1 orang tok itu. Tinggal 1 orang saja itu. Akhirnya Imam Malik ngomong sama 1 orang itu, "Wahai anakku, kenapa kamu kok nggak keluar ikut lihat gajah sana itu?" Apa kata orang ini? "Syekh, wahai guruku, saya datang dari jauh-jauh bukan untuk lihat gajah saya itu. Saya datang ke sini itu untuk belajar, duduk di depan kamu itu bukan lihat gajah saya itu kan." Ya kan? Demikian juga kita, saya dulu pergi ke Yaman itu niatnya belajar, bukan main-main, bukan jalan-jalan, bukan ini, bukan. Sehingga apa? Sama sekali nggak tertarik orang mau jalan-jalan, mau ke sana, sama sekali nggak tertarik saya itu. Kenapa? Karena merasakan lezatnya ilmu itu. Ilmu itu lezat luar biasa, mengalahkan semua itu. Maka itu apa? Kalau memang kita itu sudah siap menikah, nikah gitu. Tapi kalau kita itu belum siap menikah, sudah kita itu sibukkan pikiran dengan yang lain itu. Sibukkan kenapa? Dengan belajar. Sampai kita merasakan lezatnya ilmu mengalahkan nikah gitu. Nanti kalau sudah pulang baru nikah gitu. Kalau sudah selesai, sudah saya siap untuk menikah, nikah gitu. Nah, jadi maksudnya itu kalau memang sudah siap nikah, nikah gitu. Ya, kalau memang ada yang mau siap nikah, ngomong sama saya itu. Banyak. Stoknya banyak saya itu. Ya, mau yang kayak apa ada gitu. Ya kan? Tapi kalau belum siap nikah, belajar. Tapi apa? Jangan belajar mikirnya nikah terus itu, belajar nikah terus itu. Belajar itu belajar, gak usah mikir nikah. Nanti ada waktunya gitu. Ada waktunya, nikah itu ada waktunya itu. Nah, jadi seperti itu. Ya, tenang, yang sudah gede-gede, kalau memang belum siap untuk menikah, ada kesempatan belajar, kesempatan itu diambil. Karena kesempatan belajar itu nggak berulang. Mumpung kita masih bujang gitu, masih belum nikah itu. Kalau sudah nikah nggak ada waktu lagi itu. Banyak teman-teman kita itu yang gagal belajar karena nikah itu. Karena kalau sudah nikah itu tanggung jawabnya besar. Kita nggak seperti dulu ketika masih bujang gitu. Kalau kita masih bujang kan kita urusan sendiri kan itu. Tapi kalau kita sudah nikah, kita punya tanggung jawab yang lainnya itu. Oleh itu apa? Mumpung masih bujang itu, gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk belajar. Kalau sudah selesai siap untuk menikah, ya menikah gitu. Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai apa? Kita sebagai penuntut ilmu malah kita itu jatuh dalam perkara-perkara yang mengerikan seperti ini, ngeri. Dan kita pun gak akan selamat itu, berat. Kecuali kalau Allah menyelamatkan kita itu. Oleh itu kalau masalah seperti ini itu Masya Allah mengerikan. Sampai ada ceritanya itu, Imam Al-Qayyim itu menceritakan, sampai ada orang yang paling rajin di sebuah kampung itu terhadap masjid itu. Sampai dijadikan muadzin, sampai jadi imam. Suatu ketika dia itu sedang azan itu. Ketika sedang azan itu, lihat ke bawah itu, pas lihat perempuan rumah sebelah masjid itu. Akhirnya terfitnah sampai akhirnya berhenti dari azan, turun datang ke rumah itu. Ketika mengetuk pintu, rupanya buka itu perempuan itu, semakin terpesona itu. Sampai akhirnya dia itu pengen menikahi perempuan itu. Tapi rupanya perempuan itu orang Kristen. Sampai akhirnya apa? Dia ngomong, kalau kamu pengen nikahi saya, kamu harus masuk Kristen itu. Akhirnya dia langsung murtad waktu itu. Setelah itu dia, perempuannya mengatakan, pulanglah kamu karena bapak saya nggak ada. Kamu datanglah nanti malam ketika bapak saya ada. Setelah itu dia pulang, ketika tidur, rumahnya itu tingkat, dia tidur di lantai kedua itu. Ketika sedang tidur, jatuh mati orang itu. Sudah agamanya lepas, dia pengen menikmati wanita, belum sempat sudah mati orang itu. Sehingga apa? Sehingga memang mengerikan masalah seperti itu, nggak main-main. Kita masuk yang selanjutnya, yang ke-19, as-salafu wal birru bil ummahat. Ulama salaf terhadap bakti kepada ibu atau bakti kepada orang tua. Dan orang tua itu adalah orang yang paling layak untuk kita berbuat baik, apalagi ibu kita itu.
Maka jangan sampai ngomong ah saja nggak boleh itu. Wala tanharhuma, jangan ngomong kasar kepada orang tua itu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah kepada orang tua itu dengan pergaulan yang baik. Ada sebuah cerita, ini di sebuah hadis, ada 3 orang, ceritanya terkenal sekali itu dalam hadis sahih. Ada 3 orang yang mereka bertiga itu suatu ketika bermalam di sebuah gua. Setelah itu ketika di tengah gua mereka tiduran, tiba-tiba ada batu dari atas jatuh, batu besar itu, menutup pintu gua. Setelah itu mereka cari jalan keluar, nggak bisa. Batunya didorong nggak kuat juga itu, cari nggak ada jalan yang lain itu. Akhirnya apa? Mereka tinggal nunggu mati saja itu. Setelah itu mereka duduk rapat. Mereka mengatakan tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali Allah Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah dengan berwasilah kepada amal terbaik yang kita miliki itu. Akhirnya apa? Satu maju. Dia berdoa, wahai Tuhanku, dia mencari amal soleh terbaik bagi saya itu apa ya? Akhirnya dia mendapatkan. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, saya itu punya 2 orang yang sudah tua renta itu. Dan orang tua saya itu biasanya kalau mau tidur itu saya itu pengembala kambing itu. Biasanya saya itu memeraskan susu untuk orang tua saya itu. Kalau orang tua saya sudah minum susu, baru saya itu mau tidur, mau istirahat itu. Dan saya tidak mungkin mendahulukan istri saya dan anak saya melebihi orang tua saya itu. Suatu ketika dia cerita itu, saya mengembala kambing itu terlalu jauh, sehingga pulang itu larut malam. Ketika saya pulang, saya meras susu seperti kebiasaan, pengen saya berikan ke orang tua saya itu sudah tidur. Dalam kondisi anak saya pengen minum susu itu sambil nangis, gak bisa tidur itu. Tapi saya nggak bisa memberikan susu kepada istri dan anak saya sebelum orang tua saya itu minum. Saya pun nggak berani membangunkan orang tua itu. Terus apa yang saya kerjakan itu? Saya itu megang mangkok susu, berdiri di sebelah orang tua yang tidur itu. Saya nggak mau membangunkan dan saya nggak mau tidur sebelum orang tua minum susu itu. Saya pun nggak mungkin memberikan susu ini kepada anak dan istri sebelum ibu dan bapak saya itu minum itu. Akhirnya apa? Saya tunggu saja orang tua saya bangun itu. Rupanya bangunnya itu subuh. Ketika sudah bangun, baru diberikan susu itu, kemudian baru susunya diberikan kepada anak istrinya, setelah itu baru dia istirahat itu. Setelah itu dia mengatakan, wahai Tuhanku, jika seandainya amal ini ikhlas untuk Engkau, tolong selamatkan kami. Setelah itu batunya bergeser. Tapi belum selamat, mereka belum bisa keluar itu. Akhirnya orang yang kedua maju berdoa. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, saya itu dulu punya sepupu, anak paman sepupu itu, seorang perempuan yang sangat cantik dan saya terpesona dengan wanita itu. Saya berkali-kali ngajak dia untuk berzina tapi dia nggak mau itu. Akhirnya apa? Saya menunggu kesempatan. Subhanallah, qadarullah, wanita itu, keluarganya itu sedang dilanda sebuah masalah ekonomi itu, sampai habis-habisan hartanya itu. Tidak ada cara kecuali dia itu minta bantuan kepada saya. Akhirnya datanglah wanita itu kepada saya yang minta bantuan itu. Maka saya katakan, saya kasih kamu 100 dinar dengan syarat kamu berzina sama saya. Akhirnya wanita itu sudah tidak ada pilihan kecuali dia mengikuti keinginan saya. Akhirnya kita itu sudah mau berzina, sudah telanjang itu. Dan saya sudah di atasnya perempuan itu. Tetapi ketika saya mau berzina itu, tiba-tiba perempuan itu mengatakan, ya ghulam, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, wala tafuddal khatim illa bihaqqihi, dan kamu jangan pecahkan keperawanan seorang wanita kecuali dengan cara yang benar, yaitu dengan cara nikah yang benar. Akhirnya apa? Saya takut sama Allah Ta'ala itu. Bukan karena saya itu apa-apa, enggak, saya takut. Akhirnya wanita itu saya tinggalkan. Dan saya berikan 100 dinar dan saya tidak mau berzina karena saya takut kepada Engkau, wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku, jika seandainya amal saya itu ikhlas karena Engkau, selamatkan kami dari gua ini. Akhirnya pintunya bergeser lagi. Batunya bergeser, tapi mereka belum bisa keluar. Akhirnya yang ketiga maju. Kemudian yang ketiga mengatakan, wahai Tuhanku, saya itu dulu punya pegawai, karyawan itu. Setiap musim gajian saya gaji mereka satu persatu itu. Tiba-tiba ada satu karyawan saya itu pas musim gajian nggak ada itu. Saya cari ke rumahnya nggak ada, saya ini nggak ada itu. Akhirnya uangnya itu saya ambil, saya simpan, dan uangnya itu saya kembangkan. Saya buat bisnis itu sampai jadi kaya raya itu, sukseslah uangnya itu. Sampai menjadi sebuah lembah isinya onta, isinya budak pegawai. Maka ketika sudah berjalan bertahun-tahun, tiba-tiba orang itu, pegawai saya itu datang. Kemudian mengatakan, bos, saya dulu nggak ngambil gaji karena ada sebuah keperluan saya harus keluar kota itu. Mana gaji saya itu? Saya sekarang butuh itu. Akhirnya saya pegang tangannya orang itu, saya ajak ke sebuah lembah itu. Maka saya katakan, semua ini adalah harta kamu itu. Dia mengatakan, bos, kamu jangan bercanda itu, kan gaji saja itu. Akhirnya ceritakan, itu sudah saya kembangkan untuk bisnis sampai berhasil seperti ini.
Akhirnya apa? Semuanya diambil sama orang itu dan tidak menyisakan sedikit pun untuk saya. Dan saya gak ada masalah karena itu bukan harta saya itu. Jika seandainya itu ikhlas karena Engkau, Tuhanku, selamatkan kami dari pintu gua ini. Akhirnya pintunya itu, batunya bergeser. Setelah itu 3 orang itu selamat. Yaitu dengan apa? Yang pertama itu dengan bakti sama orang tuanya. Maka itu apalagi kita penuntut ilmu itu harus menjadi orang yang bakti sama orang tua. Kita jangan sekali-kali mengangkat suara di hadapan orang tua kita dan yang lainnya itu. Dan termasuk bakti itu apa? Perhatikan di ucapan saya itu terakhir sebagai penutup ya. Bakti kepada orang tua yang paling hebat itu ketika kita bisa menyelamatkan orang tua kita dari api neraka jahanam. Setelah kita bisa menyelamatkan orang tua kita dari api dunia. Ini pahami ini. Jadi kita itu memang kita bakti sama orang tua, bantu ketika dunia itu penting. Tapi yang lebih penting dari itu kita bisa menyelamatkan mereka dari api neraka jahanam, kita bawa semuanya ke surga. Dengan cara apa? Pahami ini ucapan saya itu. Bakti kepada orang tua terbaik itu dengan cara jadikan diri kita sebagai orang soleh. Kenapa? Karena kalau kita soleh itu, orang tua kita itu nanti akan kita bawa ke surga. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman masuk surga dan diikutkan semua keluarganya itu. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang akan dimasuki sama orang-orang yang beriman. Bersama siapa itu? Bersama orang yang layak masuk dari orang tuanya, dari anaknya, dari istrinya itu. Sehingga apa? Sehingga cara terbaik kita itu bakti sama orang tua itu, kita itu jadikan diri kita sebagai orang soleh. Apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia. Kalau orang tua kita masih hidup, jelas kita itu muamalah dunia itu, kita muamalah terbaik sama mereka itu. Terlebih kalau seandainya mereka sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena kita itu kayak amalnya mereka itu. Rasulullah pernah ditanya sama para sahabat itu. Wahai Rasulullah, kita itu kan masuk Islam sudah tua. Kita mungkin belum bisa menjadikan amal kita itu sebagai jaminan masuk surga. Kita berharap mudah-mudahan anak kita itu yang melanjutkan amal kita itu. Bisa enggak wahai Rasulullah itu? Maka Rasulullah mengatakan, inna auladakum min kasbikum. Anak kalian itu yang amal kalian itu. Sehingga apa? Kalau kita itu beribadah, otomatis pahalanya itu sampai ke orang tua. Pahalanya itu sampai ke orang tua itu. Oleh itu kan diantara amal yang pahalanya itu terus mengalirkan, waladin sholihin yad'ulahu. Anak soleh yang terus mendoakan untuk orang tuanya itu. Maka kalau kita itu ingin menjadi orang yang bakti sama orang tua itu, jadikan diri kita sebagai orang soleh. Orang soleh itu Masya Allah luar biasa. Barokah solehnya itu dirasakan sama orang tuanya, sama anaknya, sama istrinya, sama suaminya, sama lingkungannya. Itu barokah dari kesolehan kita itu. Maka kalau kita bisa jadikan diri kita sebagai orang soleh, maka kesolehan kita itu nanti bermanfaat sama orang tua kita itu. Ada orang tua yang diazab oleh Allah Ta'ala, tiba-tiba azabnya itu diselesaikan. Setelah itu orang itu dinaikkan derajatnya tinggi di surga itu. Akhirnya orang itu bingung itu. Setelah itu tanya sama malaikat, "Wahai malaikat, dari mana saya bisa mendapatkan derajat setinggi ini?" Maka malaikat mengatakan, "Bistighfari waladika laka fid dunya." Karena doa anak kamu kepada kamu untuk memintakan ampunan dosa kamu di dunia. Maka apa? Doa anak itu luar biasa itu. Doa anak itu luar biasa. Orang tua kita itu nggak minta belas kasihan itu, nggak minta kita itu membalas kebaikan mereka, tidak. Orang tua kita itu harapannya cuma satu itu, anaknya menjadi anak soleh itu, solehah, itu saja. Orang tua itu ketika melihat anaknya itu jadi anak yang soleh dan soleh itu sudah cukup mereka itu. Nggak harus anaknya itu membalas jasanya orang tua, enggak. Orang tua kita itu hebatnya kayak gitu itu. Coba misalkan ya, antum perlu bersyukur itu apa? Kayak apa itu? Semangatnya orang tua antum untuk mondok gitu, antum itu. Kayak apa gitu? Berarti kan Masya Allah orang tua kita itu kan itu. Orang tua kita cari duit itu mati-matian itu. Ya. Mereka cari duit itu berat, apalagi masa-masa pandemi seperti ini tuh. Maka fahami ini ucapan saya itu, fahami itu. Terkadang orang tua itu rela nggak makan di rumah itu, nggak bisa jajan, sampai terkadang itu mereka itu pas-pasan hidupnya. Yang penting anaknya di pondok itu mereka itu bahagialah itu, dikasih uang jajan dan yang lainnya itu. Saya itu taunya itu pun dari paman saya itu. Saya pun awal kali ya kayak biasalah kita nggak peduli kan kita itu. Sampai suatu ketika itu paman saya ngomong itu, "Kamu tahu nggak itu, bapak kamu itu, ibu kamu itu sampai nggak makan dia itu terkadang itu. Kenapa? Untuk ngirimi kamu duit gitu loh." Baru sadar saya, Masya Allah itu. Benar juga itu. Kita tekanan di pondok itu nggak pernah tahu itu.
Coba misalkan di pondok SPP-nya 600 gitu loh. Sekarang zaman sekarang cari orang 600 saja susah, nggak main-main sekarang itu. Ya, belum coba anaknya bukan hanya kamu itu, banyak anaknya itu. Semuanya bayar, minta uang saku itu, semua kebutuhan ditanggung itu. Orang tua kita mereka cari uang berapa gitu setiap bulan kan gitu. Maka apa? Jangan main-main sama orang tua itu. Kita sudah dikasih dengan susah payah itu, jangan sampai apa malah kita gunakan dengan main-main itu. Saya dulu itu, ya ini maksudnya terkadang cerita itu lebih mengena daripada ngomong seperti ini. Saya itu ketika kenal sunnah ya, cerita saja saya ketika kenal sunnah itu, waktu itu saya kenal sunnah itu STM kelas 2. Saya itu kalau dikasih jajan, kan biasa kita kalau sekolah kan kasih uang jajan sama orang tua itu. Itu saya nggak gunakan untuk jajan itu. Namanya kita pengen jajan kan itu, tapi saya simpan. Saya simpan. Ketika sudah cukup untuk beli buku. Sampai di rumah banyak buku itu. Terkadang saya belikan hadiah untuk orang tua dan yang lainnya itu. Kakak saya kirimi hadiah buku. Padahal saya waktu itu masih sekolah itu, saya nggak kerja juga itu. Di Yaman alhamdulillah saya punya pekerjaan ngajar, karena saya sudah bisa ngajar di Yaman itu. Sehingga apa? Kalau bisa itu kita jangan merepotkan orang tua gitu. Orang tua kita itu sudah repot gitu. Kalau bisa apa? Kita itu malah membantu mereka itu. Oh, iya. Kalau bisa itu apa? Jangan kita itu menjadikan orang tua kita sebagai pembantu itu. Kalau bisa itu kita pulang, kalau kita liburan itu pulang kita bawa duit. Terkadang apa? Senangnya orang tua itu kalau dikasih uang gitu. Anaknya bisa ngasih uang itu, masya Allah itu. Mereka orang tua kita itu gembira sekali itu. Apalagi apa? Kita pulang bisa nyucikan pakaian orang tua, kita bisa nyapu, kita masya Allah itu. Ini cerita yang kemarin sudah saya ceritakan itu. Bapak saya itu kan dukun, ibu saya juga orang awam lah itu. Saya orang nakal dulunya itu, masa-masa STM masa nakal kan itu. Ketika saya itu pengen merubah bapak saya dan ibu saya supaya bertobat itu, apa caranya itu? Caranya itu saya rubah akhlak saya dulu itu. Yang awalnya saya nggak pernah bantu orang tua itu. Ya kita namanya masih muda waktu itu, nakal lah itu. Nggak pernah namanya bantu orang tua, nggak pernah itu. Bahkan bapak saya itu bangun rumah itu, ngecor, saya main bola gitu. Ya semua, kita lah anak-anak muda zaman dulu lah. Sampai akhirnya kita berubah, orang tua kita pejiti, kita berikan ikan minum, kita sapu rumah. Sampai saya itu nyucikan baju orang tua saya itu. Bapak, ibu, dan saya itu saya cucikan bajunya itu. Nangis bapak dan ibu saya itu. Ketika sudah saya ambil hatinya, sampai nangislah bapak saya itu dan saya itu. Setelah itu apa? Baru saya dakwah itu, amar ma'ruf nahi munkar. Saya jangan ngomong bapak saya itu, Pak, ini ritual seperti ini ritual syirik ini. Alhamdulillah bahwa ketika kita sudah ambil hatinya orang tua itu, kita mau ngomong apa saja itu, orang tua kita ngikuti kita itu. Setelah itu apa? Alhamdulillah kesyirikan ditinggalkan itu. Setelah itu baru mau sholat. Setelah itu sekarang alhamdulillah sudah ngaji. Dulu bapak saya itu, saya ke Yaman itu karena seorang petani bapak saya itu. Saya ke Yaman itu dibiayai dari sapi satu itu, jualan sapi metal itu. Makanya alhamdulillah sapi metal itu bisa berangkat ke Yaman saya itu. Waktu itu saya pengen ke Yaman, waktu itu ada pemberangkatan ke Yaman, saya pulang itu, dari pondok pulang, saya ngomong sama orang tua itu, Pak, saya mau ke Yaman itu. Oh, ke Yaman luar negeri, biaya kamu berapa itu? Gini loh Pak, mumpung saya itu masih punya semangat untuk belajar ke Yaman, tolong dibiayai. Nah, terus biaya dari mana? Lah punya sapi kan gitu, ada sapi kan. Oh, ini kan sapi untuk ya, nanti untuk warisan kamu gitu. Tapi Pak, saya nggak butuh warisan itu. Wis urusan nanti gampang lah itu. Yang penting apa? Saya mau semangat belajar itu. Alhamdulillah karena hatinya orang tua sudah diambil itu, akhirnya sapinya dijual itu. Alhamdulillah cukup untuk biaya berangkat ke Yaman itu. Sebelumnya itu bapak saya itu ternaknya itu sapi susu itu, sapi perah. Biasanya kalau orang jual susu itu kan dicampur dengan air itu. Saya pernah tanya sama Ustadz waktu di Surabaya waktu itu. Saya tanya sama Ustadz Mubarok, Pak Mu'alim, semoga Allah Ta'ala menjaga beliau. Alhamdulillah beliau masih hidup. Dan saya masih bersyukur sama beliau, banyak saya dapat ilmu dari beliau itu. Saya tanya sama beliau, Ustadz, bapak saya itu punya sapi perah dan biasanya itu tambahi air itu. Saya sekarang menuntut ilmu dari orang tua, biaya dari mereka, karena saya belum bisa kerja itu. Gimana hukumnya Ustadz itu? Maka beliau mengatakan, ambil yang kamu butuhkan saja. Selebihnya hukumnya haram. Kenapa? Karena uangnya orang tua itu syubhat gitu. Banyak yang haram juga, karena ada air kan. Dicampur air kan haram kan gitu. Akhirnya udah ngambil saya sebagian saja itu. Setelah itu apa? Nanti kalau liburan saya harus ngomong sama orang tua itu. Akhirnya apa? Saya ketika pulang, saya ngomong sama orang tua, Pak. Ya ngomong dari hati ke hati, tapi sudah diambil hatinya dengan akhlak kita itu. Saya ngomong, Pak, saya ini berat untuk menerima uang Bapak itu karena ini masalah air susu ini hukumnya haram gitu.
Akhirnya orang tua tanya, terus bagaimana solusinya itu? Wis jual saja sapi-sapi ini, ganti sapi metal itu. Alhamdulillah ikut gitu. Saya ketika pertama kali kenal sunnah itu, saya pertama kampung itu kan kenal sunnah kan saya itu. Apa saya kumpulkan sama bapak saya dan ibu saya itu, Pak, saya itu seperti ini sekarang itu. Ya kayak gini cingkrang, pakai jubah. Pertama di masyarakat kayak apa beratnya itu. Saya dulu mimpin acara-acara ya kayak gitu, tahlilan dan yang lainnya itu. Setelah itu saya tinggal, caci makian luar biasa itu. Sampai akhirnya saya ngomong sama bapak saya, Pak, saya itu seperti ini keyakinan saya itu. Dan saya apa? Kalau nanti hari raya, kan sudah mau hari raya saya ngomong itu, saya nanti tidak mau berjabat tangan dengan selain mahram gitu. Otomatis apa? Nanti orang akan tanya, itu Tobron itu alirannya apa kan itu? Maka saya cuma minta apa? Bapak itu siap-siap saja kalau dapat omongan seperti itu. Otomatis apa? Tetap yang ditanya itu bapaknya itu. Itu anak siapa sih kayak gini kan itu? Alhamdulillah bapak saya itu apa? Siap. Wes pokoknya kamu apa saja saya jadi benteng gitu. Oke? Jadi maksudnya apa? Dengan cara apa kita itu bakti dulu sama orang tua gitu. Bakti sama orang tua itu apa? Memang itu terkadang itu harus pikiran kita itu dirubah cara berpikirnya kita itu. Kita jangan menjadi apa anak manja terus gitu. Ya kan? Kalau bisa apa? Kita pulang itu kita pijiti orang tua. Yang dulu kalau kita pulang itu bajunya dicuci sama orang tua, aib sekali kita itu baju cuci sama orang tua itu. Saya aja laki-laki saja, saya laki-laki itu saya nggak mau baju saya dicuci sama orang tua saya itu. Saya kalau makan piring di rumah saya cuci sendiri itu. Padahal saya laki-laki itu. Saya nggak apa, saya biasa itu. Sebelum nikah itu sudah biasa cuci piring, cuci baju biasa itu. Ngepel, bersihkan rumah biasa. Sehingga nggak kaget ketika kita itu berkeluarga itu. Biasa. Kenapa? Karena kita sudah biasa seperti itu. Gitu. Apalagi apa? Antum perempuan gitu. Perempuan itu masih dimanja, makan setelah itu taruh tok di rumah, nanti setelah itu datang Umi baru nyucikan piringnya, baju dan yang ini anak apa seperti sudah dewasa kan gitu. Kita pulang itu malah kita yang bantu itu. Umi saya pulang di rumah liburan, wis Umi gak usah nyuci itu. Biar bajunya Umi saya cuci itu. Piring dan yang lain urusan saya itu, mumpung saya libur itu. Karena nanti di pondok saya akan berangkat lagi ke pondok itu. Di rumah gak lama itu. Kesempatan saya itu di rumah itu bisa bakti sama orang tua gitu. Sehingga apa? Orang tua bisa bangga. Kalau orang tua sudah bangga itu, nanti doa-doa yang indah itu akan muncul dari mulut orang tua kita itu. Sehingga terkadang dengan itu kita itu nanti akan dimudahkan untuk belajar dapat ilmu itu. Ya sampai di sini kita berarti sudah masuk ke bab ke 19. Berarti nanti kita masuk bab yang ke 20. Nanti mudah-mudahan kita selesaikan besok. Kita cepatkan pembahasan. Ya sampai di sini pembahasan kita wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.